Ya, silakan kalau mau dimulai. Oke, kita mulai aja ya. Udah 15 orang juga partisipan. Ada di YouTube juga ada sekitar 5 orang lagi nonton. Kita broadcast langsung. Oke. Pertama-tama, Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih untuk teman-teman yang telah bergabung. Selamat datang untuk Ibu Novitasari, ada Ibu Puri dari ITPC, dan ada Ibu Dika Rinakuki dari CBI. Perkenalkan, saya Rizky Lasabuda, saya sebagai moderator hari ini. Kali ini kita bikin webinar ini karena berawal dari sebuah keresahan anak-anak PPI, terutama para pelajar dan diaspora, yaitu mereka ingin dapat cuan gitu, Bu. Jadi kalau istilah anak zaman sekarang namanya cuan. Nah, gimana caranya untuk memanfaatkan letak geografis, yaitu kita sedang berada di Spanyol. Oleh karena itu, mungkin ide-ide yang muncul adalah, wah, gimana caranya biar jadi ekspor-impor, atau mungkin kirim barang, atau mungkin nanti yang ngomongin just tip lah, gitu kan. Itu kan salah satu produk yang gampang dan bisa dilakukan oleh semua orang, gitu kan. Tapi kan belum tentu caranya benar, gitu. Nah, makanya itu kita berhubung di Madrid ada Ibu Atdak dan ada Ibu ITPC dari Ibu Puri. Akan lebih bagus kalau misalnya begini loh cara bisnis yang benar, gitu. Begini loh caranya untuk memulai usaha di Spanyol. Jadi oleh karena itu kita sebagai PPI Spanyol menjadi wadah untuk menghubungkan missing link tersebut. Oke, without further ado, nanti soal pertanyaan, kalau ada pertanyaan boleh langsung tulis di chat. Nanti di YouTube, nanti juga ada Isra akan bantu menuliskan pertanyaan, dan saya akan mensortir pernyataan pertanyaan yang bagus, dan kebetulan sudah masuk juga di WhatsApp saya. Jadi nanti waktunya adalah 30 menit dikasih ke tiap pembicara, ke Bu Azab, ke Bu Dika, dan Ibu Puri. Nanti juga di akhir acara ada sekitar 20 menitan untuk ultimate questions, kira-kira yang butuh dipertanyakan. Oke, sampai saat ini mungkin tidak ada pertanyaan, ya guys. Jadi langsung aja kita sambut Ibu Novitasari sebagai Atdak. Mungkin perkenalan sedikit ya Ibu Atdak. Jadi Ibu Novitasari ini baru menjabat setahun ya Bu di Madrid kalau nggak salah. Di audionya belum. Iya, 1 tahun. Dan kebetulan saya juga baru sadar kalau habis baca kurikulum vitae-nya, ternyata kita satu alma mater dulu di VU Amsterdam itu. Jadi Ya, agak jadi lumayan. Iya. Beliau juga dulu sempat di Kasubdit Produk Logam Mesin dan Kimia dari Direktorat Pengamanan Perdagangan dan Kasih Tanaman Semusim pada Direktorat Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan. Baiklah, Ibu, silakan waktu daratnya. Ini pakai Zoom ya. Bisa langsung nanti di-share screen aja sama Alfonso. Ya. Oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang waktu Madrid untuk teman-teman semua. Saya panggilnya teman-teman aja karena biar lebih santai, dan yang terhormat juga Ibu Dika. Salam kenal kembali Bu dari kami di sini di Madrid. Dan terima kasih kepada teman-teman PPI Spanyol yang telah menggunakan kami sebagai narasumber. Sebenarnya sih lebih kepada sharing session aja ya, karena juga saya pribadi sih masih terus belajar untuk mengetahui apa-apa saja yang perlu diketahui dari negara Spanyol, dan mengikuti dari topik yang ada. Mungkin saya akan nggak akan detail sebenarnya karena keterbatasan waktu juga, tapi semoga dapat membantu atau memberikan sedikit pencerahan atau pengetahuan bagi adik-adik sekalian. Demikian dari saya. Tadi juga saya atas perdagangan Indonesia untuk Spanyol, base-nya di Madrid, di KBRI Madrid, dan memang benar baru 1 tahun. Sebelumnya yang sudah disebutkan sebelumnya, saya berasal dari Kementerian Perdagangan, dari Ditjen Perdagangan Luar Negeri, dan ini juga pengalaman pertama saya sebagai perwakilan perdagangan, dan semoga selama tugas kami di sini memberikan manfaat bagi negara kita, juga bagi semua orang. Gitu. Saya langsung aja untuk mempersingkat waktu, sedikit saja sih paparan yang saya siapkan. Mungkin bisa next.
Sini juga ada tugas dan fungsi atas perdagangan, lalu ada masuk ke dalam topiknya adalah pilihan usaha atau investasi di Spanyol, lalu apa yang saja yang perlu dilakukan dalam berbisnis Spanyol, dan sekilas tentang EU CEPA. Next, untuk tugas dan fungsi atas perdagangan, karena saya pikir tak kenal maka tak sayang, lalu mungkin ada juga teman-teman yang menanyakan apa sih bedanya atas perdagangan atau bedanya dengan ITPC atau dengan perwakilan lainnya. Kalau khusus untuk atas perdagangan yang bisa kami sampaikan adalah tugas harian atau selama saya bertugas di sini adalah menjalin kontak dan kerjasama dengan pemerintah di negara setempat. Manfaatnya apa? Ini juga akan mendukung tugas dan kepentingan Indonesia terkait dengan diplomasi perdagangan di Spanyol khususnya. Lalu juga kami di sini juga ditugaskan untuk mendorong atau meningkatkan dan mempertahankan pangsa pasar yang sudah ada untuk produk-produk maupun jasa dari Indonesia. Lalu juga ini yang nomor 3 ini sebenarnya tugas saya dulu waktu di Jakarta di Indonesia, penanganan produk yang mengalami hambatan perdagangan. Hanya saja kami di sini tugasnya adalah bisa memberikan informasi atau masukan kepada pusat, dalam hal ini Kementerian Perdagangan, terkait dengan hambatan perdagangan apa yang ada di Spanyol, lalu masukan apa yang diberikan, lalu informasi yang cepat ya, karena kalau untuk hambatan perdagangan kita harus menangani dengan cepat. Contohnya, misalkan saya bisa cerita sedikit, sekarang kami juga sedang menangani hambatan perdagangan lebih kepada business failure maksudnya one prestasi antara perusahaan furniture di Indonesia dengan salah satu perusahaan besar di Spanyol, dan kami sedang melakukan negosiasi bagaimana bagaimana masalah di sini dapat ditangani secara cepat dan dapat menguntungkan kedua belah pihak. Mungkin saja karena misalkan ada hambatan, misal one prestasi ini bisa saja tidak semuanya salah perusahaan Spanyol, atau perusahaan Indonesia. Makanya kami di sini sebagai penengah, ibarat katanya, agar permasalahan yang ada atau hambatan yang ada dapat ditangani secara cepat dan tepat. Lalu next juga kami back to back dengan KBRI juga, dengan fungsi ekonomi, dengan ITPC untuk melaksanakan promosi perdagangan. Kami juga melaksanakan pameran, lalu juga sekarang kami diminta dengan Pak Dubes untuk door to door untuk mengetuk pintu-pintu pengusaha Spanyol di sini untuk menawarkan produk-produk Indonesia. Baru tadi pagi juga kami juga melakukan meeting dengan Carrefour, dan sangat sedih juga sebenarnya karena Carrefour juga tidak tahu siapa yang bisa dihubungi untuk memperoleh produk-produk Indonesia. Makanya mungkin untuk bantuan teman-teman atau support dari ITPC nantinya juga pihak-pihak lainnya juga dapat mendukung untuk terus melakukan promosi produk Indonesia untuk lebih dikenal di pasar Spanyol. Lalu di poin kelima adalah berperan aktif dalam proses perundingan perdagangan internasional. Lalu dari peran aktif tersebut juga kami dapat mendiseminasi manfaat dari hasil perjanjian perdagangan internasional. Di poin 5 ini nanti akan saya jelaskan lebih lanjut di akhir presentasi saya. Lalu next, melakukan analisa informasi dan intelijen bisnis. Ini juga rasanya dilakukan juga oleh ITPC untuk mengetahui kebijakan ekonomi apa yang ada di Spanyol yang dapat mendukung atau bahkan menghambat perkembangan masuknya atau akses pasar produk ekspor Indonesia. Siapa kompetitornya, lalu bagaimana strategi mereka untuk dapat masuk ke pasar Spanyol, dan yang bisa kita ambil untuk kita dapat meningkatkan akses pasar produk Indonesia di Spanyol. Next. Lalu ini ada sekilas saja foto-foto kegiatan saya, hanya beberapa ya, tapi kebanyakan memang hanya meeting, lalu dengan ada conference, lalu juga nih di yang foto tengah itu saya sedang menemani atau ya mendampingi tim dari Bareskrim yang sedang menangani masalah internet penipuan ya, ya, apa namanya? Scam. Ya, scam, internet scam. Jadi ada pembajakan email dari pihak yang tak bertanggung jawab, sehingga menyebabkan kerugian bagi perusahaan Spanyol dan tentunya juga nama baik bagi perusahaan Indonesia. Jadi entah mengapa pada saat itu
si pihak yang tidak bertanggung jawab tersebut dapat masuk ke dalam conversation-nya si antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Spanyol, dan perusahaan Spanyol sudah mentransfer sekian jumlah uang, tapi tidak masuk ke perusahaan Indonesia, masuk ke pihak yang tidak bertanggung jawab. Di sini atas kerjasama dengan Barreskrim juga, pelakunya sudah ditangkap, sudah dalam proses persidangan, sehingga mungkin dengan upaya ini juga dapat memperbaiki citra perusahaan Indonesia di mata pengusaha Spanyol. Gitu. Ada meeting dengan kadinnya di sini di Spanyol, juga meeting dengan para pengusaha di Spanyol, dan juga saya ikut konferensi dari Sustainable Innovation Forum, ini dari tim Aprobi waktu itu, Asosiasi Produsen Biodiesel Indonesia, yang turut sebagai sponsor waktu itu dan juga narasumber. Next. Di sini ada pilihan usaha atau investasi di Spanyol. Yang tadi seperti saya sampaikan, mungkin saya tidak akan secara detail karena pada umumnya juga sama dengan yang di Indonesia. Nanti mungkin Bu Dika bisa menambahkan ya Bu, dari sisi yang EU secara keseluruhan seperti apa. Tapi kalau di Spanyol pilihannya adalah untuk mendirikan perusahaan bentuknya perseroan terbatas, di sini sebut SL, dan perusahaan perseroan terbatas dan perusahaan terbatas. Apa tuh namanya? Tutupan di sini. Sebentar, maaf. SA ya. Lalu juga ada pilihannya membuka cabang. Nah, ya, mantap. Agak gaptek dikit ya. Terima kasih. Untung di sini ya. Ada membuka cabang. Di sini juga ada kata perwakilan, lalu bergabung dengan perusahaan lain yang sudah ada di Spanyol. Itu juga ada pilihan-pilihan yang bisa teman-teman atau adik-adik pertimbangkan ya ketika ingin menjadi pengusaha. Detailnya karena ini rasanya kalau saya tidak ingat dari SMA pun kita sudah belajar jenis-jenis usaha, dan di sini pun sebenarnya sama aja, hanya beda di nama dan ketentuan-ketentuan yang terkait dengan capital ya, penyertaan modal dan tanggung jawab masing-masing pihak. Kalau detailnya sudah saya kasih, nanti kan bisa di-share ininya, bisa di-share link PPT-nya. Di sini saya kasih link untuk dapat adik-adik atau teman-teman mempelajarinya lebih dalam. Untuk sesi lebih detailnya boleh kita diskusi di luar forum ya, karena akan sangat memakan waktu. Next. Selain yang 4 ini juga ada pilihan-pilihan lain, lalu di sini ada lebih ringan ya, maksudnya tidak perlu mendirikan perusahaan, lalu tapi juga dapat pilihan dengan perjanjian distribusi. Tadi mungkin yang just tip masuk dalam sini ya, melakukan bisnis sebagai bisnis agen, lalu agen dengan komisi, lalu ada juga waralaba. Itu juga usaha yang berpeluang di Spanyol. Kemarin juga saya sempat men-share ke teman-teman PPI, ada webinar atau pelatihan dari pihak Kamara atau Kadin Spanyol untuk waralaba. Sebenarnya sih itu baik juga untuk diikuti ya, karena kan ilmunya langsung datang dari praktisi yang ada di Spanyol. Gitu. Next. Ini kalau apa yang bisa support yang kami bisa upayakan bagi pengusaha Indonesia ya, khususnya di Spanyol atau di Indonesia yang mau melakukan aktivitas perdagangan, aktivitas bisnis di Spanyol. Kami terbuka untuk menyediakan informasi pasar baik untuk seller maupun buyer. Dari sisi seller tentunya untuk pedagang Indonesia, kami dapat menginformasikan buyer-buyer apa saja untuk produk yang dimiliki. Namun demikian, seringnya si seller juga tidak mengetahui sendiri produknya. Maksudnya eksportir Indonesia atau perusahaan Indonesia belum produknya sendiri aja belum tahu kehebatannya di mana, lalu belum mempersiapkan katalog produk yang bagus dan menarik dan informatif. Jadi bagi kami agak kesulitan untuk ketika ada inquiry masuk ke kami itu juga harus cepat, maksudnya harus diminta-minta lagi, harus dibuat lagi. Itu menjadi satu catatan bagi kami untuk adik-adik semua, misalkan mau mempromosikan produk, misalkan sudah disiapkan dari A sampai Z, dari keuntungannya atau
potensinya atau apa sih bagusnya, apa sih manfaatnya produk yang kita tawarkan gitu. Lalu juga kami juga yang tadi saya sudah sampaikan sebelumnya membantu penyelesaian sengketa dagang atau ada permasalahan perdagangan antara perusahaan Indonesia dengan perusahaan Spanyol. Lalu juga kami juga bisa dapat mencoba mencarikan buyer dan distributor untuk produk-produk Indonesia di sini. Lalu juga membantu branding merek lokal. Lalu sebagai helpdesk ekspor dengan data dan informasi yang valid, karena kami juga mempunyai database baik dari BPS Indonesia maupun dari Agencia Tributaria kalau dari Spanyol. Serta fasilitasi promosi untuk pameran contohnya atau business matching atau business mission, misalkan adanya pengusaha Indonesia mau ke sini atau sebaliknya. Demikian. Next. Ini sih dibilang saran ya, mungkin bisa dibilang saran atau masukan bagi siapa saja yang mau melakukan bisnis di Spanyol. Pastikan dulu tujuan berbisnisnya untuk apa, sehingga diperlukan investigasi atau intelijen bisnis yang lebih dalam sebelum mempertimbangkan apa yang mau dilakukan. Juga mempertimbangkan kondisi serta budaya di negara tujuannya. Kalau misalkan di Spanyol, ya karena saya juga baru tahu kalau di Spanyol ini tidak seperti negara Eropa lainnya yang masih bahasa Inggrisnya lebih luas, di Spanyol tidak sama sekali. Saya bilang tidak sama sekali ya mungkin ya. Hampir tidak sama sekali. Jadi mau tidak mau bahasa itu penting karena itulah cara kita berkomunikasi. Walaupun sekarang untuk sudah ada Google Translate atau ada alat yang bisa langsung translate, tapi tetap saja baiknya sudah memahami bahasa dan budaya berbisnis di Spanyol. Terkait juga budaya, di sini juga saya banyak diminta untuk menawarkan produk-produk, misalkan produk makanan yang pedas. Sementara di sini ya mohon maaf saja tidak bisa menerima produk itu secara massal. Jadi untuk produk yang pedas-pedas itu kurang cocok lah. Jadi mungkin kita bisa mencari lagi atau itulah mungkin kami juga perlu masukan atau informasi dari PPI atau diaspora. Sebenarnya apa sih produk yang sepertinya bisa masuk nih ke Spanyol? Sepertinya orang-orang Spanyol suka nih gitu. Yang lebih acceptable di pasar Spanyol. Jadi kalau kita sih produk kita kan banyak sekali, tapi kenapa belum masuk? Mungkin ya itu kita belum melihat sebenarnya yang cocok di Spanyol tuh apa gitu kan. Lalu next juga fokus dan aktif promosi. Ini yang kami lakukan sebenarnya, tapi tidak bisa berdiri sendiri, pasti butuh support baik dari penjual, baik dari masyarakat, diaspora, dari PPI, untuk terus-menerus melakukan promosi dari mulut ke mulut, atau yang katanya kalau PPI ada batik ya, batik days, ya, batik days. Itu juga memperkenalkan produk kebanggaan kita lah ya, kita bilang untuk batik. Dan untuk yang lainnya. Lalu juga ini juga selalu mengecek sumber informasi dari mitra bisnis, memanfaatkan Kadin atau organisasi bisnis baik di Indonesia maupun di sini. Ada juga kami tentu saja dari pihak KBRI atas perdagangan maupun ITPC yang bisa memberikan masukan atau informasi yang mungkin cocok sesuai dengan kebutuhan dari teman-teman sekalian. Dan ini yang paling penting untuk di Spanyol atau Eropa secara keseluruhan, karena mereka merupakan satu kesatuan yang biasanya regulasinya adalah satu sama semua, walaupun ada adjustment dari masing-masing negara, tapi pasti dasarnya sama. Jadi harus sangat memahami regulasi atau standar pasar di Eropa. Apalagi untuk Eropa sendiri, misalkan untuk produk makanan, minuman, atau produk-produk yang bersentuhan langsung dengan konsumsi manusia atau hewan, sangat sangat ketat mereka berlakukan dan terus-menerus melakukan update, dan seringnya kita ketinggalan berita. Itulah fungsinya juga, salah satu fungsi kami di sini untuk mengupdate regulasi atau standar baru yang ada di pasar Eropa, khususnya Spanyol. Next. Ini yang salah satu instrumen atau website yang bisa teman-teman dalami ya, kalau memang benar-benar mau, misalkan karena kami dari Kementerian Perdagangan tentunya berhubungan dengan ekspor impor atau ekspor lah ke Indonesia, dan terkait dengan regulasi tadi, di sini teman-teman bisa mengetahui untuk produk A dari Indonesia, nanti bisa diinput di sana.
Misalkan perlu tutorial, boleh nanti di belakangan ya, kalau masih ada waktu. Memasukkan negara tentunya Indonesia, lalu ke negara EU member, dalam ini mungkin Spanyol, lalu produk code. Ini juga harus diketahui, kalau yang jual aja nggak tahu produknya, bagaimana kami juga dapat mendeteksi produk yang regulasi atau ketentuan apa yang berlaku. Di sini kita bisa tahu tarif biaya masuknya berapa, ketentuan yang dipersyaratkan oleh negara tujuan ekspor itu apa. Di sini bisa kita lihat. Next. Oke, ini salah satu tambahan, mungkin kalau ada adik-adik dari ekonomi atau hubungan internasional harusnya sudah bisa update juga. Nah, Oke, mungkin sudah pernah dengar juga Indonesia EU Comprehensive Economic Partnership Agreement. Itu apa? Ini adalah perundingan ekonomi, kerjasama ekonomi secara general ya, karena nggak hanya trade, ekonomi secara keseluruhan yang sudah dipropos sejak tahun 2016. Tahun ini sudah memasuki perundingan ke-9 dan akan ke-10 di Oktober mendatang. Secara umum inilah perundingan yang untuk menunjukkan perundingan ini memiliki isu atau poin-poin utama yang dibahas khususnya terkait dengan akses pasar, serta regulasi-regulasi atau teks perjanjian yang dilakukan. Pada pembahasan akses pasar, kedua belah pihak, ini yang terakhir ya, untuk yang update terakhirnya, telah mempertukarkan second offer dari perdagangan barang pada putaran yang 9. Lalu ada di sektor jasa dan investasi, kedua belah pihak sedang menunggu penerbitan daftar negatif investasi dari Indonesia untuk mempertukarkan revised offer. Kalau ini mungkin bahasanya bahasa negosiasi ya, mungkin teman-teman kalau misalkan mau lebih detail bisa ditanyakan lagi lebih lanjut. Lalu juga ada poin dari government procurement yang belum dilaksanakan karena Indonesia sendiri belum komit di WTO, tapi kita mencoba untuk di EU CEPA ini. Government procurement ini adalah jadi kita atau pengusaha Indonesia bisa turut dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah di contohnya Spanyol atau di negara Eropa lainnya. Kita belum bisa karena kita belum punya kesepakatan. Itu akan memberikan peluang yang lebih besar bagi pengusaha Indonesia nantinya jika ini disepakati. Lalu ini yang saya bilang tadi sudah akan memasuki putaran 10, walaupun dia akan dilakukan secara virtual di Oktober mendatang rencananya. Next. Lalu apa saja yang menjadi topik diskusi topik yang dibahas dalam UCEPA? Ini ada sekitar 21 isu yang dibahas, dan masing-masing isu ini mempunyai working group sendiri dan sub working group. Jadi itulah kenapa misalkan ada yang mempertanyakan, kok Indonesia lama banget sih kalau bikin perjanjian dengan negara lain, karena memang kita khususnya kami dari Kementerian Perdagangan maupun Kementerian Luar Negeri tentunya yang sebagai garda depan untuk perjanjian internasional sangat-sangat memikirkan apa benefit yang bisa kita ambil dari suatu perjanjian. Misalnya di sini ada rules origin, ada technical barriers to trade. Nanti misalkan teman mau lebih detail tanya, boleh tanya ke saya atau ke Bu Puri yang memang sebelumnya asalnya dari perundingan perdagangan internasional. Untuk yang poin-poin ini saya nggak detail ya, karena takutnya akan memakan waktu, tapi intinya inilah poin yang akan dibahas dalam perjanjian ini. Once ini sudah disepakati, sudah diperjanjikan, tentunya kita akan mengambil benefit dari masing-masing isu ini. Next. Ini urgensi apa penyelesaian EU-CEPA kita ini sedang sangat diupayakan. Tadinya sih targetnya 2020 ini, tapi mungkin karena juga kondisi COVID akan mundur. Kalau dilihat adalah EU adalah mitra dagang utama Indonesia. Kalau di tahun 2019 berdasarkan data statistik adalah tujuan ekspor dan asal impor ketiga untuk Indonesia. EU merupakan pasar potensial karena populasinya secara keseluruhan mencapai 447 juta dengan GDP per kapita sampai dengan 36.666. Sorry, nanti datanya akan saya cek ulang lagi.
Lalu ini juga yang saya sampaikan sebelumnya di awal-awal, kalau EU merupakan salah satu negara yang banyak menerapkan non-tariff measures. Ini apa? Ini ada hambatan non-tarif. Kalau tarif sudah pasti semua negara ketika ada produk masuk atau jasa masuk ke negaranya, mereka menerapkan tarif. Tapi itu karena kita sudah masuk dalam perdagangan bebas, jadi tarif sudah semakin rendah, sehingga negara-negara termasuk Indonesia sebenarnya menerapkan non-tariff measure hambatan, sehingga karena apa? Karena kalau mereka bebas-bebas saja membiarkan negara lain masuk ke negaranya, tentunya akan mengancam kelangsungan hidup pengusaha atau industri di dalam negerinya. Itu sih suatu hal yang wajar, Indonesia pun melakukan yang sama, tapi kadang-kadang terlalu berlebihan. Inilah yang kita harapkan ketika sudah agreement ini sudah tercapai, apa yang ditetapkan EU, standar tingginya EU, kita bisa adjust, sehingga Indonesia bisa lebih bersaing di Uni Eropa. Lalu juga pengakuan produk Indonesia yang berkelanjutan, ini mungkin terkait dengan vegetable oils yang mungkin teman-teman tahu, palm oil, lalu ada fisheries, ada forestry product, kita ada untuk produk kayu kita harus ada sertifikasi flag VPA, atau ada fisheries, ada yang harus catch certificate-nya harus pasti, ikannya diambil dari mana, caranya bagaimana, itu sudah diatur oleh Uni Eropa. Dan kita mau tidak mau, kalau mau masuk ke pasar Uni Eropa, harus mengetahui persyaratan apa yang harus dipenuhi. Dan dengan adanya ICEPA, mungkin yang tadinya levelnya 10, mungkin bisa kita negokan menjadi 8 atau 7, yang sehingga Indonesia bisa mengejar ketinggalan dan adjust dengan permintaan dari Uni Eropa. Dan intinya adalah tentu saja meningkatkan daya saing, karena negara tetangga kita, contohnya adalah Vietnam, sudah memiliki FTA-nya sejak sebenarnya itu sudah dari 2 tahun yang lalu, atau 2016 kalau nggak salah, mereka sign agreement, lalu mulai diberlakukan Agustus ini, sehingga secara tarif, lalu juga non-tariff measures, akan lebih bebas dibandingkan dibandingkan dengan Indonesia yang belum ada kesepakatan perjanjian perdagangan internasional atau perjanjian ekonomi dalam hal ini. Lalu juga akses pasar di bidang barang, jasa, dan peningkatan investasi, lalu juga ada policy adjustment dan reformasi domestik bagi Indonesia. Next. Ini yang manfaat lagi, mungkin perlu saya ulang lagi, saya tekankan lagi adalah perluasan akses pasar, peningkatan daya saing bagi produk pertanian, perikanan, industri kehutanan, dan tenaga kerja Indonesia, lalu peningkatan investasi, 2 arah antara Indonesia dan Uni Eropa, meningkatkan kerjasama dengan lebih luas untuk mengoptimalkan pemanfaatan perjanjian. Saya sampaikan ini juga untuk diseminasi atau sosialisasi dan memberikan pengetahuan kepada adik-adik sekalian untuk mengetahui apa yang terjadi dalam hubungan Indonesia dengan Uni Eropa, khususnya tentunya dengan Spanyol. Dan once kita sudah agree dengan perjanjian ini, mungkin nanti ketika adik-adik sudah pada lulus, sudah dapat memanfaatkan, sudah dapat mengambil manfaat dari kesepakatan ini, gitu. Dapat mencari peluang dari sepakatnya antara kedua negara ya, atau kedua pihak. Nah, ini yang saya sampaikan sering-sering tadi, opportunity. Saya tutup ya dengan sedikit quotes. Quotes-nya sih nyontek sih sebenarnya, dari anonim lah saya bilang, opportunity don't come, so you must create it. Gitu aja sih dari pesan saya terakhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat bagi teman-teman semua. Nanti di forum tanya jawab untuk lebih detailnya dipersilahkan. Terima kasih. Terima kasih banyak Bu Novita atas pemaparannya, luar biasa, sangat komplit. Berhubung masih ada waktu 5 menit lagi nih Bu, ada pertanyaan satu masuk dari Mas Abi di Barcelona. Mungkin bisa dijawab ya Bu ya. Kan sekarang lagi COVID nih Bu, tentu akan berdampak ke ekspor-impor, melemahnya apalagi hubungan antara dua negara. Banyak spekulasi kalau mereka akan mengamankan produk dari aspek internal dari negaranya. Bagaimana kondisi sekarang Bu, ketika COVID ini Bu, di hubungan antara Spanyol dengan Indonesia? Halo?
Siap. Ya. Kalau efek dari COVID sendiri, memang mau tidak mau memberikan dampak yang besar bagi ekspor Indonesia ke Spanyol. Bisa dilihat mungkin kalau teman-teman punya waktu, setiap bulannya saya post kinerja perdagangan Indonesia Spanyol di IG atau di Facebooknya ADDAK. Di situ bisa dilihat bagaimana kinerja ekspor Indonesia di Spanyol dan produk apa sih yang mengalami dampak paling dalam akibat COVID, contohnya gitu. Kalau bisa dilihat tentu sangat berpengaruh. Ini apa sih pertanyaannya? Yang nomor 1. Iya, yang nomor 1. Seberapa aspek internal? Seberapa impact-nya? Atau teknologi. Oke, sebenarnya kalau dilihat, kalau misalkan kita lihat dari kinerja ekspor kita tetap mengalami kenaikan bahkan lebih besar dibandingkan sebelum COVID gitu. Jadi ini case by case atau product by product kayak bisa saya sampaikan. Karena ada juga kalau COVID ini kan mungkin kayak kalau di sini kan Spanyol ini utamanya adalah tourism ya. Misalkan contoh untuk jasa tourism atau souvenir atau handicrafts yang biasa dibeli-beli oleh turis-turis. Nah, itu mungkin berkurang. Tapi misalkan contoh karena lebih banyak di rumah atau mau nggak mau, jadi kerjaannya mungkin mau tidak mau kalau nggak makan atau minum. Jadi itulah produk-produk yang banyak berkembang justru memiliki kenaikan dari kinerjanya. Gitu. Misalnya contoh misalkan per Juli ini aja untuk kopi Indonesia ekspornya itu mencapai kenaikan 600% dibandingkan periode yang sama atau bulan yang sama di tahun 2019. Gitu contohnya. Kalau dilihat dari aspek internal negara untuk apa nih? Untuk mengamankan, itu kayaknya suatu yang wajar ya. Misalkan kayak contoh-contoh kemarin adalah untuk alat kesehatan kita. Kebutuhan banyak untuk masker atau alat pelindung diri lainnya. Kita di Kementerian Perdagangan atau pemerintah Indonesia sempat memberikan pembatasan ekspor untuk produk APD. APD kita itu alat pelindung diri, masker nggak boleh, sanitary nggak boleh, gitu kan. Tapi ketika dirasa kebutuhan dalam negeri sudah bisa dipenuhi, baru kita buka lagi keran ekspornya. Begitu, dan itu rasanya juga dilakukan sama oleh Spanyol. Itu suatu yang wajar dan kita juga rasanya, kalau saya pribadi ya nggak bisa memaksa ya, karena kalau alat teknologi juga ada yang tetap masuk ke Indonesia maupun ekspor Spanyol ke Indonesia tetap jalan. Ada yang lain? Ada lagi yang lain? Berkenaan dengan tema yakni menjadi pengusaha di Spanyol, apa sih Bu bidang usaha yang paling seksi, yang paling diunggulkan atau yang prima dan penjualan terlebih selama pandemi ini? Oke, sebenarnya jujur aja, saya justru mencari masukan dari adik-adik sekalian yang mungkin lebih banyak, bahasanya apa ya, lebih banyak beredar gitu kan. Kalau saya lihat, tadi saya sempat sampaikan deh, produk yang sepertinya tidak terkena dampak COVID ini adalah yang terkait dengan makanan minuman, gitu. Itu yang paling bisa masuk di sini, karena semua orang pasti butuh makanan, pasti butuh minum. Contohnya tadi aja kopi aja tentunya justru malah naik gitu kan. Salah satu contoh ya, ini sih nggak semuanya juga mewakili sebenarnya. Tapi itu salah satu contoh. Begitupun ketika kami melakukan penjajakan dengan retail besar di Spanyol, contohnya Mercadona dan Carrefour, yang memberikan tanggapan cepat justru adalah produk makanan dan minuman. Gitu. Mungkin untuk fashion, kalau lagi zaman COVID gini ya, orang di rumah aja ngapain beli baju atau beli sepatu atau apa, mungkin itu lebih berkurang. Tapi kalau untuk makanan minuman kami melihat memiliki potensi yang besar. Bahkan kemarin aku lihat di supermarket nanas ya udah masuk ke supermarket. Kalau nanas memang sudah cukup. Udah ya. Cuma memang karena pemainnya kita di Indonesia masih sangat sedikit, mungkin perlu diversifikasi usaha juga ya. Maksudnya tidak hanya satu produsen di Indonesia, mungkin di provinsi bisa turut mengembangkan karena memang potensi untuk buah-buah tropis cukup baik di sini. Gitu. Oke. Oke.
Ya. Baik Bu, terima kasih sudah menjawab. Kayaknya emang makanan ya yang salah satu yang punya ketahanan posisi paling penting sekarang ya. Jadi semua orang butuh makan. Oke, kita lanjut aja karena mengingat waktu. Selanjutnya adalah pembicara dari ITPC Barcelona, Indonesian Trade Promotional Center di Barcelona, Ibu Puri Kristiani. Beliau adalah bagian dari atas perdagangan, tapi posisi sedang di Barcelona ya Bu. Oleh karena itu, Ibu Puri ini akan nanti menjelaskan sedikit tentang perkenalan, sama seperti tak kenal maka tak sayang, jadi masuk dengan fungsi dan bentuk kegiatannya di ITPC Barcelona. Jadi teman-teman, tanpa further ado, silakan Bu Puri, waktu dan tempat kita persilahkan. Baik, terima kasih. Sebentar saya share PPT-nya. Oke. 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 Oke Bu. Boleh? Gimana? Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggil teman-teman saja ya. Kayaknya seumuran deh. Terima kasih juga atas inisiasinya PPI. Senang sekali bisa sekaligus berkenalan, juga berbagi informasi. Di sini juga saya nggak hanya berbagi informasi, juga menerima masukan. Mungkin dari kalian ada hal-hal yang perlu istilahnya ada yang ingin disampaikan atau apa, harusnya begini, harusnya begitu. Nanti kita bisa, maksudnya kita terbuka untuk masukan. Oke, langsung saja. Outline. Nah, kali ini ada beberapa outline yang ingin saya sampaikan, itu tentang apa itu ITPC. Mungkin beberapa belum tahu itu apa itu ITPC, terus kegiatannya apa, kemudian produk potensial Indonesia di pasar Spanyol, kemudian produk UKM yang siap ekspor itu kira-kira apa aja, kemudian contoh produk makanan dan minuman Indonesia yang siap ekspor. Next. Yang pertama, apa itu ITPC? ITPC itu Indonesian Trade Promotion Center. Beberapa orang mungkin masih miss ininya, jadi bukan Indonesia tapi International Trade Promotion Center, tapi sebenarnya itu Indonesian Trade Promotion Center. Nah, dari namanya aja udah kelihatan ya, Indonesian Trade Promotion Center. Jadi kita ini adalah lembaga pemerintah Indonesia, langsung di bawah Kementerian Perdagangan, yang fungsinya itu sebagai pusat promosi perdagangan Indonesia di negara akreditasi. Tugas utamanya lebih mengerucut dibandingkan tugas atas perdagangan, yaitu untuk meningkatkan ekspor produk-produk Indonesia di negara di mana kami ditempatkan, dalam hal ini Spanyol. Nah, di sini kami berkoordinasi juga dengan KBRI dan atas perdagangan di Spanyol. Jadi, ITPC itu ada 19 ITPC tersebar di seluruh dunia. Ada negara yang ada ITPC dan ada ya. Boleh minta di slideshow supaya lebih besar? Oh. Oke, terima kasih. Nah, di beberapa negara ada ada ADDAC dan ada ITPC, tapi ada beberapa negara juga, terutama di Amerika Latin itu yang hanya ada ITPC, tidak ada ADDAC. Nah, di Eropa ini sendiri ada ITPC Hamburg dan ITPC Milan, sama ITPC Budapest, tapi di Budapest tidak ada ADDAC. Nah, karena kami ini adalah lembaga pemerintah, jadi layanan kami itu free ya, jadi gratis, nirlaba. Oke. Terus kegiatan kita apa aja? Yang pertama tentu saja pameran. Pameran ini tahun 2019, selama saya di sini itu kami sudah mengikuti 2 kali pameran untuk produk makanan dan produk perhiasan. Seharusnya tahun ini pun kita ikut pameran Alimentaria 2020, itu pameran makanan minuman terbesar di Spanyol yang dilakukan 2 tahun sekali, tapi karena COVID akhirnya harus mundur tahun depan. Kemudian promosi melalui media, ini biasanya kita lakukan di 2 media, yang satu itu melalui media online seperti IG dan Instagram dan Facebook. Kemudian satu lagi media yang media cetak yang dipasang di metro, di tembok-tembok metro gitu.
Terus kemudian kunjungan perusahaan. Nah, ini kunjungan perusahaan ini biasanya kadang ada perusahaan yang hubungin kami, minta sesuatu ini itu. Nah, tujuannya ya satu itu salah satunya adalah untuk verifikasi sebenarnya perusahaan ini ada nggak sih? Jangan-jangan ini perusahaan PT Angin Ribut apa-apa kan kita nggak tahu ya. Itu untuk verifikasi karena nanti ke depannya kan kalau ada apa-apa jadi bisa lebih cepat gitu. Just in case ada sengketa dagang atau apa. Kemudian fasilitasi misi dagang dan pembelian. Ini kalau ada misi dagang itu kalau ada misalkan biasanya sama Kadin datang ke Spanyol, kita bisa bantu. Sama kalau untuk misi pembelian ini biasanya waktu Trade Expo Indonesia, itu jadi kita membawa buyer atau importir dari Spanyol, kita bawa ke Indonesia untuk ikut, untuk hadir, melihat-lihat produk Indonesia yang dipamerkan di Trade Expo. Sama jika ada barang yang diinginkan itu tidak ada di situ, kita bisa antarkan ke lokasi atau ke produsen di mana barang itu ada. Gitu. Kemudian business matching, ini kita menjodohkan antara importir dan eksportir. Misalkan ada importir, oh saya butuh ini nih, saya butuh keranjang sepeda gitu. Nah, kita carikan nih beberapa, mana ini eksportirnya, ada 1, 2, 3, 4. 1 mungkin ini nggak cocok, harganya kemahalan. 2 mungkin nggak cocok desainnya. 3 apa-apa hingga sampai jodoh gitu. Dan ini prosesnya itu nggak cuma sebulan, 2 bulan, 3 bulan, itu bisa 6 bulan sampai 1 tahun itu baru dapat yang klik itu bisa jadi itu. Kemudian laporan intelijen bisnis itu mungkin sama dengan atas Bu Ajak tadi yang dijelaskan. Jadi kita bikin semacam sementara tapi sambil nyari ditinggalnya di Tarakan. Kalau di Surabaya keluar duit emang. Tapi itu pengaruh sih kayak. Ini ada suara apa ya? Oke. Nah, kalau laporan intelijen bisnis sama seperti Bu Ajak tadi, ini kan satu produk, misalkan kelapa sawit, ini peluangnya bagaimana, hambatannya bagaimana, terus produk kelapa sawit itu yang diminati siapa saja, importirnya siapa saja, kayak gitu. Terus hal-hal yang lainnya. Lanjut. Nah, ini produk potensial Indonesia di pasar Spanyol. Ini diambil dari Global Trade Atlas, periode Januari-Juli 2020. Ada 3 tahun, 2018 dan 2019. Ini untuk periode yang sama ya, Januari-Juli. Nah, di sini dilihat, dari 1 sampai 10 itu pemainnya biasanya adalah industri besar. Jadi kalau misalkan mulai misalkan teman-teman PPI mau masuk ke nomor 1 sampai 10, itu mungkin agak susah ya, kecuali keluarganya ada punya perusahaan kelapa sawit atau apa namanya kimia kayak gitu mungkin bisa. Yang pertama sih kelapa sawit pasti itu naik ininya. Ini mungkin blessing in disguise, kelapa sawit naik 54%. Terus yang naik lagi itu kopi, seperti yang dibilang sama Bu Andak tadi. Sama apa nih? Edible preparation, makanan lain-lain. Nah, di sini saya tandain yang coklat-coklat itu, furniture, kopi, leather art, wood, terus edible preparation, terus manufacture of straw, sama jewelry, itu adalah produk-produk yang mungkin bisa dikerjakan oleh UKM atau yang bisa istilahnya dimasukkan oleh para pelajar, mungkin diaspora bisa, atau mungkin pelajar yang baru mulai mau memasukkan produk-produk ini, mengenalkan istilahnya. Gitu. Lanjut. Nah, untuk produk UKM siap ekspor, di sini saya kasih tanda tanya. Beberapa UKM memang sudah siap ekspor, tapi beberapa lagi ya karena UKM itu kan masalahnya selalu di finansial gitu kan. Satu finansial dan yang kedua kurangnya informasi atau pengetahuan bagaimana supaya produknya bisa masuk ke Eropa gitu. Misalkan ada beberapa yang email kami, saya punya produk ini sate kambing, minta daftar importirnya, ya kita kesulitan gitu.
satu kita nyari importir sate kambing siapa gitu. Yang kedua, sate kambing itu belum dikenal di sini, ini promosinya ini yang akan susah gitu. Bahkan kita tawarkan ke beberapa distributor atau importir pun, ya mereka mikir kenapa saya harus susah promoin sesuatu yang belum ada di sini, sedangkan saya bisa menjual produk yang lebih laku, yang sudah ada, yang nggak usah perlu susah-susah gitu. Nah, jadi PR-nya mungkin bagi ini semua pelaku usaha ya, yaitu bagaimana supaya kalau memang niatnya mau masukin pasar Eropa, ya harus disesuaikan dengan ininya, standarnya, syaratnya Eropa itu seperti apa. Tapi kembali lagi, itu pasti akan butuh istilahnya finansial, dan disitulah kelemahannya. Tuh. Terus ini adalah 2 jenis produk yang kira-kira bisa UKM lakukan, yang bisa siap ekspor. Kerajinan tangan itu sudah pasti, untuk kayu seperti furniture, rotan, batu, untuk patung, home decor, terus hiasan, perak, batu-batuan, ini adalah jenis produk yang Indonesia pasti bisa masuk lah istilahnya, karena syaratnya nggak macam-macam, paling biasanya untuk fitosanitari saja. Nah, masalahnya keadaan ideal ini bisa jalan. Keadaan pandemi seperti ini yang agak susah karena banyak pariwisata yang tutup gitu kan, jadi wisatawan asing juga di kesini berkurang tuh. Terus yang kedua makanan. Nah, makanan ini beberapa nih ada kacang-kacangan gitu. Kalau kacang almond di sini banyak ya, yang nggak ada itu kacang mete. Meskipun ada di beberapa toko Asia saya sudah menemui, tapi kacang mete yang olahan, yang sudah dikasih coklat, kasih apa, itu pernah masuk. Ada satu teman yang udah masukin barang. Terus ada olahan singkong, misalkan tepung, mie, ini untuk non-gluten food. Tokonya pun biasanya khusus, ini mungkin di Veritas atau di Amatier. Jadi jarang juga ditemuin di Mercadona atau Bonpreu, karena memang biasanya khusus ini. Kemudian buah tropis, seperti buah naga, manggis, salak, itu. Terus ada olahan kelapa. Olahan kelapa ini lagi mulai booming, karena orang mulai sadar nih, oh kalau kelapa itu kan sehat istilahnya kayak gitu. Gula kelapa itu punya glikemik rendah, terus pokoknya yang bisa mencegah diabetes, ini mengurangi diabetes, terus ada juga coconut chips yang kriuk-kriuk bisa jadi salah satu daripada chips gitu. Dibandingkan kentang, bisa pakai coconut chips seperti itu. Nah, ini adalah contoh perusahaan makanan minuman yang menurut saya itu siap ekspor. Satu tuh Singabera, dia punya produk coconut sugar dan infused tea. Infused tea-nya itu bisa dari apa sih kebanyakan tuh jahe, terus pakai lemongrass, pakai apalagi itu jeruk, lemon, seperti itu. Kemudian Jafara, ini banyak produk olahan kelapa juga, ada kopi, ada ada rempah-rempah dan lain-lain. Kemudian ada Ladang 5. Ini produk yang gluten free sebenarnya udah siap sih masuk, cuma masih mencari ininya, distributornya di sini. Itu. Kemudian Surga Coklat dan Isbali Kesu, ini dua-duanya dari Bali. Ini produk yang menurut saya itu eksklusif untuk Surga Coklat. Itu karena harganya mahal, tapi dia punya satu keunggulan, yaitu semua barang-barangnya itu dari Bali. Jadi kayak ada semacam CSR buat penduduk warga setempat itu, bahwa ini semuanya adalah nanti kembali ke masyarakat di sekitar. Sama juga dengan Bali Kesu, ini juga produk kacang mete dan granula. Jadi produknya semuanya dari Bali, nanti kembali ke situ, tenaga kerjanya dari orang setempat. Jadi ada keterlibatan masyarakat di situ tuh yang dihargai sama konsumen di Eropa. Kemudian bikonjak ini, cafe bikonjak, ini kami baru dapat email sih. Nah, menurut saya ini menarik juga karena belum ditemukan di sini. Itu umbi konjak, saya juga belum tahu bentuknya kayak apa, mungkin kayak talas sekali ya. Ini makanan gluten
gluten free. Kemudian Nusa Fresh ini perusahaan eksportir buah tropis, utamanya sih buah naga. Nah, untuk ekspor buah naga ini sebenarnya banyak dibutuhkan di Spanyol ini. Spanyol itu selalu butuh. Tapi ya itu perlu diperhatikan kalau untuk buah naga itu kan sangat tergantung dari panen. Jadi misalkan 3 bulan sebelumnya udah dipesan sama importir di Spanyol, saya minta misalkan 5 ton. Ternyata waktu panen cuma ada 2 ton. Nah, gimana nih caranya? Ini yang kadang susah, karena kalau nyari tempat lain lagi, nyari petani lain, mungkin harganya bisa lebih mahal dan lain-lain. Ini yang gampang-gampang susah sebenarnya. Kalau pas keadaan normal, semuanya ideal, itu bisa. Cuma kalau kan kita nggak tahu masa depan, misalkan ya itu bisa jadi panennya cuma 1 ton, 2 ton, itu yang kadang harus dipikirkan. Nah, ini ininya saja, logo-logonya dari beberapa industri yang tadi saya bilang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih Bu Puri. Kita masih ada waktu sekitar 10 menit, mungkin untuk pertanyaan. Tadi saya udah lihat-lihat, kira-kira sebenarnya untuk asistensi itu apakah ada pilihan preferensi khusus dari ITPC untuk sepertinya furniture lebih bagus gitu masa depannya, atau mungkin sarang burung walet, atau mungkin kayu-kayu di Indonesia seperti dari perhutani misalnya. Apakah ada preferensi untuk asistensi tersebut? Ini pertanyaan dari YouTube BTW. Oke. Oke. Kalau untuk preferensi dalam keadaan normal, sebenarnya untuk kerajinan tangan itu peluangnya tuh bagus ya di sini. Dalam keadaan normal, pariwisata tuh bagus, kerajinan tangan tuh bagus. Cuma memang kalau dalam kondisi pandemi itu makanan lebih diutamakan gitu. Kalau untuk sekarang preferensi itu makanan sehat sih. Mungkin produk-produk yang berbahan dari dari kelapa itu bisa jadi alternatif yang bagus. Tuh. Terus apalagi tadi pertanyaannya ya? Ini Bu, tadi ada yang sempat mention juga soal sarang burung walet, ada juga yang bilang soal kayu baru gitu Bu. Oke. Kalau sarang burung walet mungkin lebih ke daerah Cina ya, karena itu biasanya buat obat macam-macam. Kalau di sini kayaknya tidak terlalu tren. Mungkin lebih ke Asia Timur, Cina, Taiwan seperti itu mungkin, karena pasarnya juga beda-beda gitu. Terus apa lagi? Itu aja. Oke. Baik. Sebentar, saya baca lagi. Tadi sih ada yang mention juga soal tadi. Ini Bu, soal tadi soal potensial bisnis di Spanyol, tapi kayaknya udah dijabarin ya Bu sama Ibu juga ya. Tadi yang udah ada listing yang waroklat tadi, itu Mbak Bella, nanti tinggal saya udah screenshot, BTW nanti tinggal saya share juga presentasi Ibu. Boleh di-share ya Bu presentasinya Ibu ya? Apanya? Boleh. Presentasi tadi boleh di-share ya? Boleh. Baiklah, mungkin kita langsung geser aja ke Bu Dika biar maksimal nanti kita tumpuk nanti di akhir acara. Oke, selanjutnya adalah Ibu Dika Rinakuki. Beliau ini adalah seorang local. Halo nggak suaranya? Halo? Ya, sorry. Oh, masuk ya? Oke, sorry. Beliau adalah CBI dari seorang coordinating expert di Indonesia, dari CBI, yaitu Center for Promotion of Import from Developing Countries. Beliau adalah seorang ibu. Terima kasih Ibu sudah mau meluangkan waktunya di sini. Beliau juga certified di International Digital Business. Terus, beliau juga fokus di agribusiness. Kebetulan beliau juga
sebuah coordinating export artinya semua barang, semua UMKM yang ingin ekspor mungkin bisa di coach untuk masuk ke Eropa ya Bu. Oke, without further ado, kita sambut Ibu Dika. Silakan Bu, tempat dan waktu dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Rizky. Selamat malam Bapak dan Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hormat saya untuk Ibu Atase Perdagangan, Bu Novita, dan Ibu Puri, ITPC Barcelona. Dan teman-teman dari PPI, saya ikut Bu Novita, kita panggil teman-teman supaya bisa lebih berjiwa muda ya. Ya, seperti yang disampaikan Mas Rizky, saya dari CBI. CBI itu Center for Promotion of Import from Developing Countries. Nanti saya akan sedikit menjelaskan tentang CBI supaya teman-teman bisa tahu. Kemudian juga sesuai permintaan dan diskusi dengan Mas Rizky, saya ingin menyampaikan beberapa alternatif kegiatan bisnis yang bisa dilakukan teman-teman PPI sambil sekolah ya. Oke, saya akan mulai share screen-nya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah terlihat? Sudah Bu. Sudah. Baik. Bisa di full screen aja Bu. Ya, baik. Ya, oke, saya mulai ya. Jadi CBI adalah Center for the Promotion of Import from Developing Countries. CBI ini berada di bawah koordinasi Kementerian Luar Negeri Belanda dan Kementerian Perekonomian. Ya, ini tentang CBI. Kita melakukan pembinaan kepada banyak entrepreneur di seluruh dunia ya, di beberapa bagian negara berkembang terutama. Vision dari CBI adalah menjadi expert di export promotion from developing countries to European market. Jadi kita memang bergerak di developing countries. Nah, sebenarnya Indonesia seharusnya sudah tidak masuk dalam program CBI, tapi dengan beberapa pertimbangan termasuk historical background dan sebagainya, dan saya rasa ada pertimbangan hubungan bilateral Indonesia-Belanda, Indonesia masih mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan program terakhir. Program itu akan berjalan di tahun 2019 sampai tahun 2024. Nah, vision lainnya adalah CBI menawarkan practical solution untuk memecahkan bottleneck yang ada di dalam value chain ekspor. Kemudian CBI meng-create value dengan memberikan pertambahan atau penambahan knowledge dan juga pengembangan jaringan yang dimiliki oleh CBI di Eropa kepada perusahaan-perusahaan di negara berkembang yang mengikuti program CBI. Mission dari CBI adalah mengkonektingkan SME di negara berkembang ke SME yang ada di pasar Eropa, sehingga pada akhirnya diharapkan akan terbangun satu pertumbuhan ekonomi yang sustainable dan inklusif. Terkait juga dengan target dari CBI atau salah satu basis kerja CBI adalah Sustainable Development Goals nomor 8, yaitu Decent Work dan Economic Growth. Ini adalah core kompetensi CBI, ada 5. Yang pertama kami melakukan company coaching, pembinaan UKM di negara berkembang seperti yang tadi saya sampaikan. Kemudian kita juga melakukan training untuk beberapa kegiatan, dan training ini bisa bersifat by tailor-made atau berdasarkan pada program. Kemudian yang berikutnya adalah CBI juga memprovide market intelligence dalam bentuk market information yang ada di website CBI for free untuk berbagai sektor yang dibidani oleh CBI sekarang, dan market information itu selalu update karena target CBI adalah paling lama 1,5 tahun itu sudah harus diupdate. Kemudian CBI juga memfasilitasi adanya market entry untuk company-company yang ada di bawah bimbingan program CBI. Kita fasilitasi untuk mengikuti trade fair internasional di Europe, kemudian ada buyer mission, matchmaking, dan roadshow. Selain kegiatan yang sifatnya untuk company, CBI juga melakukan enabling environment support. Kaitannya adalah karena CBI melihat bahwa kalau UKM saja yang dibangun untuk bisa masuk ke pasar Eropa, sementara lingkungan ekonominya tidak kondusif, maka UKM itu tidak akan
berhasil di pasar Eropa, tidak bisa menjadi sustain di pasar Eropa. Sehingga dalam pendekatannya, CBI melakukan pendekatan yang integratif dengan program Export Enabling Environment. Dalam program ini, CBI bekerja sama dengan semua stakeholder yang terkait dalam peningkatan ekspor produk atau sektor yang dikembangkan, sehingga kemudian bisa tercipta lingkungan ekspor yang kondusif. Nah, ini adalah negara-negara di mana CBI bekerja atau mempunyai program. Di Asia itu ada 6 negara, Indonesia masih termasuk. Kalau kita lihat yang lainnya sebenarnya sudah termasuk negara-negara yang lebih sulit ya, lebih GDP-nya lebih rendah daripada Indonesia, tapi Indonesia masih masuk di dalamnya. Sebelumnya ada Malaysia, ada Vietnam. Sekarang Malaysia sama Vietnam sudah tidak dilanjutkan. India juga masuk sudah tidak dilanjutkan kembali karena dianggap sudah lulus ya, sudah lebih berkembang negaranya, tapi Indonesia dengan beberapa pertimbangan masih masuk di dalam negara binaan CBI. Ini adalah 14 sektor yang sekarang dikerjakan oleh CBI. Sebelumnya CBI bergerak di 27 sektor. Sejak 2 tahun yang lalu diringkas, dipertajam menjadi 14 sektor. Seperti yang teman-teman lihat di sini, mulai dari fresh fruit dan vegetable sampai tourism ya. Jadi ada sektor produk, ada sektor jasa. Oke. Nah, target grup CBI dalam bekerja seperti yang tadi saya sampaikan, karena kita menganut pendekatan yang integratif, maka kita bekerja dengan seluruh grup yang berada sebagai stakeholder dari kegiatan ekspor ke Eropa. Jadi misalnya di Indonesia, mereka bekerja dengan eksportir, UKM-UKM yang akan mengekspor produknya ke Eropa, kemudian juga dengan importir-importir yang ada di Eropa, kemudian dengan business support organization, misalnya asosiasi-asosiasi produk atau sektor yang terkait, kemudian dengan policy maker, yaitu dengan government. Nah, ini adalah gambaran lengkapnya bagaimana integrated program yang dilakukan oleh CBI, tapi kira-kira penjelasannya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, aktivitas CBI seperti yang tadi juga sudah saya jelaskan sedikit adalah kita memprovide market information, dan setiap tahunnya CBI mempublish sekitar 250 market studies ya. Biasanya ini akan berbicara tentang tren, tentang opportunity, tentang requirement, bagaimana menemukan buyer Eropa, bagaimana membangun relationship, dan bagaimana mengorganize ekspor. Market information ini free, Bapak dan Ibu atau teman-teman bisa mengaksesnya dan dengan sangat mudah dan bisa di-download. Nanti akan kita lihat. Ya. Ya, ini contohnya ya. Sorry. Kayaknya salah, nanti saya akan jelaskan tahapannya. Ini hanya untuk sebagai contoh saja. Nah, ini adalah result dari kegiatan CBI di 2018, total employment growth atau pertambahan jumlah tenaga kerja yang terlibat adalah 59.000. Total ekspornya peningkatannya adalah 706 juta, kemudian melibatkan 526 UKM di seluruh dunia. Untuk di Indonesia, kegiatannya di tahun yang sebelumnya adalah 2013 sampai 2018, itu ada 2, yaitu untuk home decoration, itu Colorful Asia Project, ada 11 SME yang terlibat. Target kita adalah peningkatan ekspor sebanyak 5,4 juta euro, tapi at the end-nya resultnya adalah 8,4 million euro additional export. Ya. Kemudian ada 1.657 kontak. Untuk kegiatan keduanya adalah Fair Trade Finance Project, ini bekerja sama dengan WFTO, World Fair Trade Organization. Targetnya adalah 2 juta peningkatan ekspor sebanyak 2 juta million euro dengan 7 SMEs. At the end-nya resultnya adalah 3,1 juta euro. Selain natural home decoration, ada juga food ingredients sebelumnya. Ini ada 10 company yang disupport di Indonesia, produknya kopi, teh, coklat, olahan buah, dan spices. Kemudian targetnya kita dari 12,4 million euro, resultnya adalah 21 million euro, dan ada terjadi 1.672 bisnis kontak. Oke, ini adalah media sosial CBI, Bapak dan Ibu nanti bisa melihatnya atau bisa silakan kalau mau di-follow supaya bisa mendapatkan update informasi yang terkait dengan kegiatan CBI.
Saya sekarang akan masuk mengenai bagaimana pengembangan ekspor Indonesia ke Eropa dan kaitannya dengan kegiatan yang bisa teman-teman upayakan atau lakukan dalam ikut mengembangkan bisnis ekspor Indonesia ke Eropa. Untuk kalau kita bicara tentang masalah ekspor, sebenarnya ini bukan hanya masalah bahwa negara kita memerlukan peningkatan ekspor yang sangat signifikan, tapi juga adalah bahwa dengan melakukan ekspor ini sebenarnya kita sudah menjadi pahlawan ya buat negara kita, karena kita bisa mendatangkan devisa yang diperlukan oleh negara kita untuk membayar pinjaman-pinjaman yang dalam mata uang asing ya. Jadi saya sangat mengencourage, dan kebetulan saya juga pengajar di PPI, Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Impor Indonesia, milik dari Kementerian Perdagangan, dan saya selalu mengencourage UKM-UKM untuk bisa mengembangkan dirinya untuk bisa ekspor. Tidak perlu harus menjadi perusahaan besar, bahkan tidak perlu harus full container. Kalau memang belum sampai ke kapasitasnya pada full container, kita masih bisa mengirim dengan less container load ya, tidak full container. Jadi saya mengencourage teman-teman kalau bisa membantu mendorong ekspor Indonesia ke Eropa, ayo mari kita lakukan ya, supaya Indonesia juga bisa menjadi lebih baik dan kita bisa lebih berjaya di ekspor ya, karena kita negara besar, jumlah penduduknya juga sangat besar, tapi kalau kita sudah bicara ekspor, kita cukup jauh tertinggal ya dibandingkan beberapa negara event di ASEAN ya. Ya, ini kalau kita bicara ekspor dari Indonesia ke Eropa, maka ekspor itu bisa dilakukan secara direct. Direct itu artinya company-nya bisa langsung dealing dengan buyer di Eropa, kemudian mereka mengirim produknya secara langsung, tapi juga bisa indirect ya. Dan banyak UKM-UKM di Indonesia yang saya encourage untuk kalau belum cukup siap tidak harus selalu direct ekspor ke luar negeri, tapi bisa dengan cara indirect, misalnya dengan memanfaatkan agen-agen misalnya Eropa yang ada di Indonesia ya, atau menjual kepada eksportir. Jadi kita sebagai UKM belum bisa ekspor sendiri, kita bisa menjual kepada eksportir. Apakah itu apakah itu menguntungkan? Ya tentu saja menguntungkan, karena selain bahwa kita bisa menjual produk kita dengan mendapatkan harga yang tentunya seharusnya menguntungkan, tapi kita juga kemudian bisa belajar bagaimana standar yang diinginkan oleh pasar ekspor, bagaimana kemasannya, bagaimana standar produknya, bagaimana cara delivery-nya, sehingga kemudian kalau kemudian kita berkembang menjadi ekspor sendiri, kita sudah tahu persis apa yang harus kita lakukan. Kemudian ekspor juga bisa dilakukan secara indirect melalui marketplace ya. Nanti mungkin bisa dikonfirmasi oleh Ibu Novita, tapi sejauh ini penjualan melalui marketplace itu memang tidak tercatat sebagai penjualan ekspor, karena mekanismenya memang bukan hanya di kita, tapi di berbagai negara juga belum siap untuk menjadi satu catatan ekspor, sehingga secara relatif sebenarnya dokumen yang dibutuhkan untuk melakukan ekspor itu jauh lebih sedikit dibandingkan direct ekspor, sehingga peluangnya untuk dikerjakan sebagai satu kegiatan bisnis sampingan karena teman-teman masih belajar, itu bisa dilakukan. Kemudian yang lainnya yang juga challenging tapi juga interesting itu adalah menjadi agen perusahaan-perusahaan di Indonesia di EU. Nah, ini sesuatu yang sangat bisa dilakukan oleh teman-teman semua. Nah, apa benefitnya sebenarnya menjadi agen di Eropa? Karena teman-teman memahami kebutuhan, selera, budaya negara setempat. Kemudian mampu berkomunikasi dalam bahasa setempat, ya, karena kalau kita sekolah di satu negara, tentunya kita harus punya kemampuan untuk berkomunikasi ya dengan warga setempat. Kemudian teman-teman memiliki kesempatan melakukan survei pasar secara langsung, bukan survei pasar yang harus kompleksitas, tapi dengan sangat sederhana, misalnya dengan hanya pergi ke supermarket ya, kemudian melakukan pencatatan harga, pencatatan kemasan ya dan sebagainya. Saya selalu setiap kali punya kesempatan ke Eropa karena pasar saya salah satunya adalah di Eropa. Saya selalu melakukan mencoba semua kesempatan untuk melakukan survei langsung di pasar, di supermarket misalnya, untuk melihat bagaimana perkembangan harga, bagaimana perkembangan kualitas, bagaimana perkembangan kemasan dan sebagainya ya,
untuk menjadi catatan saya. Nah, teman-teman di sini punya kesempatan untuk melakukan itu, sehingga kemudian bisa mendapatkan gambaran mengenai bagaimana sebenarnya struktur harga yang ada di pasar dan perkembangannya, bagaimana penanganan produk, kemasan, dan sebagainya. Nah, EU merupakan salah satu negara yang sudah terstruktur, sehingga secara relatif kalau kita melihat dalam struktur ekspor, misalnya dari importir ke distributor, distributor kemudian ke misalnya wholesaler ya, kalau struktur yang normal dari importir, distributor, wholesaler ya, kemudian ke retailer, kemudian ke customer ya, atau bisa dari wholesaler ke agen, kemudian ke customer, tapi bisa juga dari importir ke agen to customer, atau bahkan dari importir agennya itu memiliki lisensi impor. Nah, kita bisa mengukur karena biasanya dalam pasar-pasar yang terstruktur seperti Eropa, Australia, Jepang, dan Amerika belum ya, itu bisa terstruktur misalnya seperti importir ke distributor itu biasanya selisih harganya sekitar 10-15%. Dari distributor ke wholesaler juga kurang lebih 10-15 atau 10-20%. Kemudian dari wholesaler ke misalnya ke retailer itu sekitar 20-30%, kemudian dari retailer konsumen mungkin sekitar 20-30%, kita bisa mengukur. Jadi kalau misalnya kita melihat di supermarket harganya segini, kita bisa breakdown kira-kira, maka harga impornya adalah sekian, sehingga kita bisa memperkirakan harga-harga produknya. Nah, kalau di negara-negara yang sudah maju, karena sudah lebih terstruktur pasarnya, lebih struktur harganya, itu bisa dilakukan. Tapi kalau kita melakukannya di Indonesia, kita pasti akan kesulitan ya, karena harganya sangat tidak terstruktur ya. Kemudian selain itu benefitnya adalah teman-teman berada di negara tujuan ekspor Indonesia untuk jangka waktu yang cukup panjang, walaupun mungkin tidak sepanjang diaspora yang ada di sana, tapi menurut saya lumayan ya, mungkin sekitar 2-5 tahun itu merupakan waktu yang cukup sebenarnya untuk kita bisa mengembangkan kemampuan atau network kita, sehingga bahkan kemudian setelah teman-teman kembali ke Indonesia, network itu tetap bisa dimanfaatkan. Benefit berikutnya adalah karena teman-teman memiliki keluarga dan jaringan yang ada di Indonesia ya. Kalaupun belum ada jaringan secara khususnya di Indonesia, teman-teman bisa meminta pada keluarga atau teman yang dikenal untuk mencoba mengenalkan pada teman yang lain yang mungkin memiliki atau menjadi produsen dari produk yang mempunyai potensi pasar di Spanyol ya. Sehingga teman-teman itu secara relatif sebenarnya mudah mengembangkan jaringan sumber produk di Indonesia. Kemudian yang lainnya adalah teman-teman bisa menjadi duta pariwisata, memperkenalkan pariwisata Indonesia dengan segala bentuknya ya. Kemudian kuliner, duta kuliner ya, memperkenalkan makanan-makanan Indonesia, kemudian juga budaya-budaya Indonesia dan juga produk-produk khas Indonesia. Ini sebenarnya bisa dilakukan secara informal, secara tidak harus terstruktur, tapi kita selalu ingat di dalam pikiran kita bahwa setiap kali misalnya kita menggunakan produk Indonesia atau mengundang orang untuk makan di tempat kita perkenalkan budaya kita perkenalkan kuliner kita perkenalkan produk khas Indonesia, itu akan membawa dampak yang cukup baik untuk pengenalan produk kita. Sekarang ini tren pasar adalah experience ya. Jadi bukan kita buying produk, tapi kita buying experience. Seperti kalau misalnya kita lihat, misalnya kalau kita bicara tentang kedai-kedai coffee atau coffee shop, maka apa yang ditawarkan sebenarnya oleh Starbucks, oleh Coffee Bean kalau di Indonesia ya, atau tempat-tempat coffee shop lainnya, itu adalah experience-nya. Bukan sekedar kopinya ya, karena kalau sekedar kopinya harganya mungkin tidak seberapa ya, tapi experience-nya, bagaimana mereka bisa menikmati waktu mereka dengan minum kopi, dengan santai, dengan ada internet, ya, dengan ngobrol dengan teman-teman, itu adalah sesuatu yang sifatnya memberikan nilai lebih, nilai tambah, tidak hanya sekedar produk itself ya. Nah, kemudian ini adalah beberapa hal yang juga bisa dilakukan, yang banyak dilakukan oleh diaspora kita dan bisa kita kembangkan dengan diaspora kita. Saya sempat membaca tadi artikel Pak Duta Besar Spanyol, Pak Hermono, mengencourage diaspora yang ada di Spanyol untuk
meningkatkan supaya bisa meningkatkan ekspor Indonesia ke Spanyol ya. Nah, adanya diaspora ini sangat menguntungkan sebenarnya untuk pengembangan pasar Indonesia di mancanegara karena diaspora ini seperti yang tadi saya sampaikan dia umumnya masih mengkonsum produk dari country of origin-nya. Jadi misalnya teman-teman ini masih bawa produk Indonesia ke situ ya, atau masih mencari produk Indonesia yang ada di sana ya untuk bisa tetap menikmati makanan dari Indonesia ya. Kemudian juga bisa menjadi perpanjangan tangan dari SME-SME yang di Indonesia untuk pasar-pasar yang berbeda ya. Kemudian juga punya possibility untuk mengenalkan SME-nya kalau teman-teman sudah mempunyai jaringan network bisnisnya ya. Kemudian juga bisa juga memberikan feedback atau informasi kepada teman-teman UKM di Indonesia karena teman-teman ini mempunyai valuable skills dan kemudian ditambah dengan knowledge ya tentang country di mana teman-teman berada ya. Kemudian juga bisa membantu UKM-UKM sebenarnya untuk mereka melakukan brand positioning dan market promotion in the simple way. Bukan di hal yang complicated, tapi di hal yang simple-simple saja, yang mungkin dari yang kecil-kecil saja, tapi itu bisa sangat menolong branding Indonesia ataupun branding dari UKM yang ada di Indonesia. Terus kemudian juga memang kalau misalnya teman-teman kemudian bisa mengembangkan bisnisnya, bisa mengembangkan network-nya, sangat mungkin bahwa kemudian teman-teman bertemu dengan investor-investor yang mungkin bisa bekerja sama dengan UKM-UKM di Indonesia, ya, atau bisa memperkenalkan atau juga bisa menemukan investor-investor bagi UKM-UKM yang ada di Indonesia, misalnya. Nah, saya tadi sempat melihat juga berapa banyak diaspora Indonesia itu, kalau total di seluruh dunia itu sekitar 78 juta, di Belanda sendiri 1,8 juta, di Jerman tidak terlalu banyak ya, hanya sekitar 16.000, tapi perkiraannya di EU itu mungkin sekitar 3 juta ya. Dan di Spanyol itu, di Eropa itu ada Perhimpunan Eropa untuk Indonesia Maju ya, yang mereka diaspora-diaspora dari Indonesia bergabung dalam perhimpunan itu dan saya rasa teman-teman bisa belajar ya untuk ikut dalam perhimpunan itu supaya kemudian bisa mengembangkan network-nya. Nah, ada bacaan yang baik di sini ya yang dibuat oleh Kementerian Perdagangan bagaimana sinergi diaspora Indonesia bisa membantu membuka pintu pasar dunia. Saya berikan linknya supaya nanti kalau teman-teman ingin membacanya bisa mendownloadnya ya for free. Kemudian bagaimana caranya sekarang ya? Kalau teman-teman ingin memulai bisnis mungkin secara sederhana dulu, nanti bisa berkembang atau bahkan mungkin secara lebih terstruktur itu tidak ada masalah. Yang pertama adalah teman-teman yang pasti harus melakukan riset pasar. Riset pasar ini bisa riset primer seperti yang tadi saya sampaikan, survei pasar langsung, atau riset sekunder atau desk research ya. Kemudian juga harus meriset tentunya sumber produk di Indonesia. Tadi Bu Puri dan Bu Novita juga sudah menjelaskan untuk produk-produk yang masuk ke pasar Spanyol ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ya. Artinya kita juga harus meriset sumber-sumber produk yang bisa complying dengan requirement dari yang ada di pasar Spanyol. Kemudian tentunya teman-teman harus membangun jaringan baik itu di Indonesia maupun di Eropa. Kemudian juga teman-teman mulailah mengikuti atau mengunjungi pameran. Dan salah satu blessing disguise-nya dengan COVID ini adalah banyaknya virtual trade fair yang free. Kalau itu tidak virtual, mungkin teman-teman harus bayar ya, paling tidak mungkin 50 atau 100 euro per hari misalnya. Tapi karena ini virtual, trade fair-nya itu for free ya. Nah, di dalam virtual trade fair itu kita bisa belajar, melihat bagaimana sih seharusnya menampilkan satu produk untuk bisa di-engage atau dipresentasikan kepada konsumen. Kemudian kalau produknya kebetulan memang produk yang kita interest, kemudian kita bisa melihat bagaimana produk gaya atau tampilan dari produk itu, kemudian bahannya seperti apa, pengerjaannya seperti apa, kualitasnya seperti apa ya, semuanya itu bisa kita lihat dengan mengikuti virtual trade fair. Jadi saya mengencourage teman-teman untuk mengikuti atau mulai mengikuti virtual trade fair. Beberapa juga diorganize oleh Kementerian Perdagangan untuk berbagai negara, tapi juga ada yang di-create oleh
institusi-institusi pameran yang ada di Eropa ya. Misalnya tadi beberapa pameran yang ada di Spanyol, sangat besar kemungkinannya bahwa tahun ini tidak diadakan, tapi mereka tetap mengadakan virtual trade fair. Jadi itu bisa dimulai dari situ. Kemudian selain yang tadi saya sampaikan terkait dengan riset pasar itu, teman-teman perlu belajar melakukan riset pasar desk research ya. Nah, salah satu sumber informasi yang bisa digunakan adalah CBI Market Information Platform. Saya contohkan misalnya seperti ini ya. Bagaimana demand di pasar Eropa. Nah, teman-teman bisa mulai membuka cbi.eu websitenya. Di dalam websitenya akan ada tampilan seperti ini dan akan ada pilihan market information yang bisa dibuka oleh teman-teman untuk dilihat apa isinya ya. Kemudian kalau sudah kita buka, maka kita akan masuk ke dalam halaman ini ya, dan kemudian kita bisa mengetik di sini di kolom kosong ini apa yang ingin kita cari produknya ya. Misalnya kopi, spices ya, atau home decoration misalnya ya. Ini bisa diketik di sini atau teman-teman juga bisa melihat market page ini kemudian turun ke bawah ya, yang akan memperlihatkan gambar seperti ini ya, tampilan seperti ini. Nah, ini adalah 14 sektor yang tadi saya sampaikan menjadi sektor utama yang sekarang ada dalam program CBI. Nah, kalau kita lihat ini misalnya kita pilih home decoration ya, seperti ini, maka kalau kita klik home decoration-nya akan keluar tampilan seperti ini ya. Exporting home decoration and home textile to Europe. Kemudian kalau kita turun ke bawah, maka akan ada pilihan tampilan seperti ini yang menyatakan bagaimana tips-tipsnya ya. Tipsnya itu bisa menyatakan bagaimana tips to find buyers ya, atau bagaimana tips to do business ya. Kemudian juga ada tips bagaimana kita bisa memahami pasar ya. Nah, kemudian di sebelah kanannya ada promising export product. Yang kalau nanti teman-teman lihat ya, ini pilihannya sangat banyak terkait dengan home decoration dan sebagian besar Indonesia punya potensi yang sangat baik seperti yang tadi disampaikan Bu Puri untuk bisa masuk ke pasar Eropa. Ya, misalnya contohnya ini adalah basket and boxes ya. Kemudian kalau kita buka basket and boxes itu, maka kita akan masuk ke dalam satu market information report mengenai exporting basket and boxes to Europe, dan ini bisa di-download ya. Di-download, dan di dalamnya akan berisi informasi yang sangat lengkap mengenai bagaimana demand-nya, bagaimana opportunity yang ada, bagaimana requirement-nya, bagaimana distribution channel-nya yang umumnya terjadi di Eropa atau bahkan di beberapa negara seperti apa. Kemudian detail produk yang diinginkan mereka seperti apa, ya itu semuanya informasinya ada di dalam market information ini dan itu bisa di-download for free. Kemudian berikutnya adalah ada ITC Market Analysis Tools ya. Saya juga mengencourage teman-teman karena teman-teman ini kan dari lingkungan pendidikan ya, jadi harusnya melakukan riset-riset seperti ini bukan hal yang sulit ya. Dan ini perlu karena 50% perencanaan yang baik akan menentukan keberhasilan kita ya. Nah, ITC atau International Trade Center ini di Jenewa mempunyai beberapa market analysis tools. Ada 8 yang sekarang sudah dikembangkan. Yang pertama ada trade map, ini sifatnya statistical information, berapa nilai ekspor, berapa volume ekspornya, kemudian dari negara mana ke berapa negara. Nah, syaratnya memang teman-teman harus tahu HS code dari produk yang akan dicari. Kemudian ada market access map untuk mencari detail tarif ya, tarif impor, requirement-nya seperti apa, dan kemudian ada rules of origin-nya ya. Jadi requirement itu misalnya sertifikasi yang diminta apa, kemudian standarnya seperti apa, standar kualitasnya seperti apa. Kalau itu misalnya home decoration harus misalnya bahan tidak mengandung bahan berbahaya, catnya, bahan tambahannya tidak berbahaya dan sebagainya ya. Kemudian ada investment map, ini menyatakan foreign investment opportunities, tapi ini tidak terlalu kita perlukan. Kemudian ada trade competitiveness map, ini menyatakan tingkat kompetitifnya Indonesia atau suatu negara dibandingkan negara yang lain untuk produk tertentu. Kemudian yang penting buat teman-teman adalah export potential map ya. Nanti kita akan lihat sama-sama untuk melihat potensi pasar ke depannya
produk yang dimaksud. Kemudian ada procurement map, ini tidak terlalu penting tentang public procurement. Kemudian ada sustainability map, ini bisa melihat sustainability standard dan requirement yang berlaku ya. Ini terkait dengan sertifikasi biasanya. Kemudian ada market price information portal, price information untuk beberapa produk. Sayangnya belum semua produk masuk di sini karena secara lapangannya mungkin masih agak sulit, tapi untuk beberapa produk yang cukup umum sudah ada di sana. Nah, ini contohnya, bukan contohnya, ini salah satunya adalah saya ingin teman-teman melihat export potential map. Jadi export potential map itu adalah satu, saya coba kembali dulu. Sorry. Oke. Ya, ini adalah alamat websitenya. Nah, export potential map itu adalah satu tools yang bisa untuk digunakan untuk melihat potensi pasar 5 tahun ke depan, ya. Jadi potensi ini disusun oleh ITC berdasarkan 9 indikator. Yang pertama adalah demand yang dicari dari import trend dan consumption trend, kemudian easiness to trade dengan memperhatikan buyer karakter, market access dan competition-nya, kemudian market share-nya, kemudian tarif dan non tarif, kemudian GDP. GDP ini terkait tentunya dengan purchasing power parity, daya beli masyarakatnya, kemudian trade relation-nya, hubungan antara kedua negara, kemudian distance antar countries, karena makin jauh, distance-nya makin jauh, berarti transportasinya makin mahal, dan ini masuk dalam salah satu indikatornya. Kemudian akses ke pelabuhan. Jadi kalau misalnya beberapa negara di Eropa yang nggak punya pelabuhan, maka kalau kita kirim ke negara tersebut, misalnya Luxembourg ya, berarti kita mesti masuk dulu ke Belanda, kemudian ada perjalanan darat. Nah, itu tentunya cost-nya akan berbeda. Sehingga ini masuk dalam salah satu indikator yang digunakan untuk menentukan potensi ekspornya ke depan seperti apa. Nah, ini website-nya. Kalau nanti teman-teman sudah sempat melihat ya, dan di sini ada videonya, video tutor penjelasannya mengenai bagaimana export potential map ini disusun, dan video tutorialnya juga tersedia ya, ada 5 video tutorial yang bisa dilihat, sangat mudah diikuti maksud saya, sehingga teman-teman kemudian bisa belajar bagaimana menggunakannya. Nah, ada tiga hal yang bisa kita dapatkan dari export potential map ini adalah misalnya untuk mencari produk apa di negara mana. Jadi produk dari Maroko, produknya apa dan di negara mana yang memiliki potensi ekspor terbesar. Yang kedua, bisa mencari pasar yang terbaik untuk produk di satu negara. Misalnya ini Guatemala, kopi Guatemala, maka pasar yang terbaiknya di mana. Kemudian bisa juga mencari yang lebih spesifik, mencari diversifikasi produk dari satu negara ke satu negara yang lain. Misalnya nanti kita bisa mencari di sini produk yang potensial untuk pasar Spanyol dari Indonesia. Kita bisa melihat diversifikasi produk yang ada. Ya, ini yang mungkin perlu nanti kita lihat. Nah, produk yang potensial, seperti yang tadi juga sudah disampaikan oleh Bu Putri, beberapa hatinya dari hasil saya melihat sebentar di Export Potential Map, untuk ke Spanyol antara lain adalah home decoration dan furniture, kemudian fashion accessories, termasuk fashionnya sendiri, kemudian processed food, agriculture product, seafood, dan tourism. Ya. Kemudian trennya yang harus kita lihat di pasar internasional terutama Eropa adalah going to healthier product ya, karena kesadaran akan kesehatan semakin meningkat. Kemudian tambahannya dengan COVID ini lebih mengarah pada nature product ya. Kemudian memang juga terkait dengan lebih ke makanan dan kesehatan menjadi lebih diprioritaskan daripada produk-produk lainnya ya. Walaupun produk self entertainment, artinya produk yang bisa digunakan untuk menghibur diri sendiri, misalnya seperti home decor ya, kemudian fashion accessories itu juga masih ada dan masih pertumbuhannya masih cukup baik karena terkait dengan kebutuhan, karena kita banyak yang di lockdown, banyak yang WFH apa segala macam, kita membutuhkan hiburan-hiburan untuk diri kita sendiri. Jadi itu juga masih cukup baik. Nah, ini contohnya adalah produk potensial Indonesia, tapi saya mengeluarkan yang terkait dengan mesin-mesin dan sebagainya. Jadi 25 produk yang utama adalah kira-kira seperti ini. Ini hasil dari Export Potential Map. Lingkaran ini menggambarkan tingginya demand, tangkainya menggambarkan tingginya supply, kemampuan supply kita. Kemudian angka ini menggambarkan rankingnya. Jadi kalau bicara ranking, berarti yang nomor 1, tapi kalau dari sisi supply-nya,
itu berarti yang paling baik adalah pepaya dan teman-temannya karena kita supply-nya cukup besar, kita punya kemampuan cukup besar. Tapi kalau kita bicara demand, maka kita mencari lingkaran yang terbesar. Ya, berarti ini adalah oil cake dan sebagainya. Ya, tentunya ini ada HS code-nya. Teman-teman harus melihat secara lebih detail. Ya. Kemudian ini juga produk potensial kalau saya masuk ke dalam kelompok hanya lebih ke home decoration ya. Jadi misalnya dari wood, home textile, silk, sutra dan wood products ya. Nah ini kira-kira yang potensinya cukup besar seperti yang tadi saya sampaikan. Lingkaran terbesar itu menyatakan demand yang terbesar, tangkai yang paling panjang menyatakan supply yang paling kuat dari Indonesia. Kemudian kombinasinya antara demand dan supply itu yang paling baik, dinyatakan dengan ranking potensi ekspornya dengan angka. Ya. Ini angkanya cukup besar, 114, 126 dan sebagainya. Saya kira karena volumenya yang masih kecil ya, sehingga angkanya urutan angkanya menjadi cukup besar ya. Tapi potensinya masih tetap ada. Oke, ini tools yang lain yang sekarang sedang dikembangkan oleh ITC. Ini adalah ITC Global Trade Help Desk ya. Ini bisa mengidentifikasi dan mengevaluate export opportunities dari market yang berbeda. Jadi kita bisa mengcompare, misalnya mau masuk ke pasar Spanyol dan pasar Belanda mana yang lebih baik. Ya, ini bisa dikomparasi dengan menggunakan tools ini. Ya. Kemudian ini juga bisa digunakan untuk ada 3 pilihan di sini. Ya. Pertama untuk identify dan evaluate across target market. Kemudian bisa juga untuk prepare bisnis untuk expand. Artinya di sini disampaikan market requirement-nya seperti apa ya, apa yang mesti disiapkan. Kemudian yang berikutnya adalah menemukan partner yang tepat untuk pengembangan kegiatan, baik dari sisi finansial, dari sisi knowledge, dari sisi teknologi dan sebagainya ya. Nah ini contohnya saja saya masukkan di sini supaya nanti kalau teman-teman memerlukan bisa dilihat ya, karena akan saya berikan PowerPoint-nya. Kemudian bentuk kegiatan apa yang bisa teman-teman lakukan dalam skala teman-teman sebagai masih dalam konteks pelajar ya. Yang pertama jadi agen pemasaran ya, marketing agent. Marketing agent ini bentuknya juga bisa macam-macam, bisa mulai dari yang sangat serius, sangat formal, sampai yang tidak begitu formal ya. Tapi tentunya ini harus dibangun dengan perjanjian bersama ya dengan supplier maupun buyernya, dan ini suatu hal yang biasa ya. Kalau di Indonesia maklar itu agak konotasinya agak negatif ya. Tapi kalau di pasar-pasar negara berkembang itu sudah biasa ya. Saya bahkan dalam ekspor saya punya salah satu agen marketing agent saya di Eropa, dan base-nya adalah commission base. Jadi dari komisi per kilogram produk yang diekspor atau diterima oleh buyer ya. Kemudian teman-teman juga bisa membantu UKM-UKM di Indonesia dengan melakukan riset pasar secara langsung ya. Misalnya dengan tadi ya kunjungan ke supermarket dan sebagainya, menginformasikan oh kemasannya sekarang yang lagi ngetren begini, packagingnya performance packagingnya adalah seperti ini, kemudian harganya begini, kualitasnya seperti ini dan sebagainya, atau perkembangan outletnya semakin banyak atau bagaimana ya, itu bisa karena teman-teman ada di sana, teman-teman bisa melakukan riset pasar secara langsung atau bahkan mendapatkan informasi dari warga negara setempat ya, mendapatkan feedback dari warga negara setempat misalnya ya. Terus kemudian bisa juga dalam bentuk informasi akses pasar dan jaringan bisnis yang ada, misalnya terkait dengan kalau dibutuhkan misalnya laboratorium untuk mengetes yang harus ada di Eropa misalnya ya, kemudian atau bisa juga jaringan asosiasi misalnya ada yang dibutuhkan di Indonesia, ini juga bisa membantu UKM-UKM di Indonesia ya. Nah, kemudian juga bisa melakukan market testing untuk produk Indonesia di konsumen Eropa ya, seperti yang tadi saya sampaikan. Misalnya ada teman-teman UKM dari Indonesia yang bisa mengirimkan misalnya produknya untuk dilakukan market testing. Teman-teman di sini bisa membantu dengan, di Spanyol maksud saya, bisa membantu dengan melakukan market testing dengan warga setempat untuk melihat feedback apa yang bisa didapat dari mereka. Atau juga bisa menjadi mengembangkan jasa kuliner, misalnya ada beberapa teman saya, satu di Belanda dan satu di Perancis, yang kemudian mengembangkan jasa kuliner, menerima pesanan makanan Indonesia,
Dan karena banyak orang-orang juga yang kadang-kadang rindu masakan Indonesia dan tidak selalu bisa memasak dengan rasa yang mirip dengan yang di Indonesia, maka kemudian kegiatan kuliner mereka sangat berkembang ya. Even dari yang simple thing, ada teman saya yang sekarang di Belanda yang sudah setiap harinya menerima order 500 sampai 1000 pieces bakso ya. Ada juga yang tempe dan sebagainya ya. Itu juga hal-hal yang sangat bisa dilakukan dalam kegiatan sampingan teman-teman yang ada di PPI Spanyol. Ini ada tips to do business di pasar Eropa, karena teman-teman mungkin background-nya bukan dari bisnis, tapi ini ada di website-nya CBI. Teman-teman nanti bisa juga mendownload untuk mendapatkan rinciannya. Tapi kira-kira adalah ini juga yang beberapa hal yang selalu saya tekankan pada diri saya, karena dalam ekspor terutama ke Eropa, kita harus betul-betul menjaga kondite kita. Karena menjadi eksportir itu kita bukan cuma menjaga diri kita sendiri, menjaga perusahaan sendiri, tapi kita menjaga nama bangsa, nama negara. Ya. Yang pertama adalah komunikasinya harus clear dan honest. Ya. Jadi kalau saya punya masalah dalam shipment saya akan berterus terang kepada buyer saya apa yang terjadi, untuk kemudian kita bersama-sama memikirkan solusinya mau seperti apa. Ya. Jangan berbohong, jangan tidak menyampaikan apa yang perlu disampaikan. Ya. Kemudian engage dengan personal contact ya, karena approach personally itu sangat berharga ya. Trust itu bukan hanya dibangun oleh perusahaan, trust itu dibangun biasanya lebih pada personal relationship. Kemudian komitmen dalam kita menjalankan bisnis itu juga mereka perlu lihat. Tidak perlu kita menjadi perusahaan yang besar sekali, tidak perlu kita menjadi orang yang pintar sekali, tidak perlu kita menjadi orang yang secara finansial sangat berkecukupan, tapi tidak committed ya, tidak ada gunanya. Jadi kita harus komit, kita harus memperlihatkan komitmen kita pada bisnis kita. Kalau memang itu bermasalah ya kita bertanggung jawab sama-sama. Kalau memang itu berkembang ya tentunya itu menjadi komitmen kita untuk menyediakan waktu lebih banyak. Kemudian profesional dalam berkomunikasi ya, baik misalnya quotation dan sebagainya. Kemudian ini juga satu hal penting, unique selling point ya di dalam sales pitch kita ya, karena sebenarnya kekuatan UKM itu ada di unique selling point ya, karena kita tidak bisa memproduksi dalam mass production, kita tidak bisa memproduksi dalam jumlah besar seperti perusahaan-perusahaan besar, maka kekuatan kita adalah ada di unique selling proposition kita. Jadi UKM yang berhasil adalah UKM yang bisa menemukan siapa dirinya dan apa keunggulannya, sehingga kemudian dia bisa sustain di pasar. Nah ini juga berlaku buat teman-teman. Jadi uniqueness kita sebagai agent, sebagai middleman ya, perantara antara buyer di misalnya di Eropa dengan ini, itu juga perlu dipertahankan ya, perlu dibangun maksud saya. Kemudian tentunya complying dengan requirement buyer. Kemudian berikutnya adalah look for government agencies dan non-government organization yang bisa support. Saya mengencourage teman-teman begitu masuk ke dunia bisnis harus lebih sering diskusi atau bicara dengan Bu Puri dan juga Bu Novita ya, karena banyak sekali aspek-aspek dalam bisnis itu yang perlu kita pelajari, dan yang bisa salah satu buffer atau salah satu saving net yang bisa kita gunakan adalah kalau kita mempunyai hubungan yang intens, hubungan yang baik dengan instansi-instansi pemerintah, sehingga kalau terjadi sesuatu misalnya tadi dispute dan sebagainya, maka kita ada yang bisa membantu kita menyelesaikan masalah itu ya. Kemudian yang terakhir itu tinggal masalah membaca informasi. Jadi jangan malas untuk melakukan research, walaupun itu kecil-kecilan dan walaupun itu sederhana. The simplest thing adalah membaca market information platform dari CBI. Mudah-mudahan pengalaman saya informasinya cukup lengkap ya. Karena perencanaan yang baik adalah 50% keberhasilan. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan Mas Rizky. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan saya kembalikan ke Mas Rizky. Terima kasih Bu Dika. Kebetulan ada pertanyaan langsung Bu ke WhatsApp saya. Pertanyaannya seperti ini Bu. Hambatan apa aja sih yang terjadi ketika menjadi pengusaha muda atau eksportir?
Hambatan apa? Yang pertama biasanya yang paling sering terjadi adalah kurangnya pemahaman. Jadi kurangnya mau membaca, mencari informasi, tidak well plan, sehingga kemudian terjebak dalam situasi yang seharusnya bisa diprediksi dari awal. Itu yang paling besar. Kemudian yang kedua adalah keinginan untuk cepat besar. Itu agak berbahaya ya, bukannya kita tidak boleh membesar ya, wajib kita membesarkan perusahaan kita atau membesarkan usaha kita, tapi ingat saja bahwa selalu ada tahapan dalam perkembangan, tidak bisa lompat ya. Misalnya seperti ini. Jadi saya sering sekali bertemu dengan UKM yang tahun ini baru 2 tahun atau 3 tahun berdiri, sedang dalam puncak bisnisnya, kemudian tahun depannya kolaps. Sampai ada jargon di Indonesia itu, dalam setiap tahun itu ada 1 juta UKM baru, kemudian di tahun berikutnya ada 500 UKM yang mati, 500.000 UKM yang mati. Kenapa? Karena pada umumnya tergoda dengan kapasitas bisnis yang mereka belum mampu. Jadi span of control-nya belum sampai. Misalnya begini, kemampuannya hanya 100 unit per bulan, tapi ada permintaan sebesar 1.000 unit per bulan. Harganya sebenarnya untungnya tidak besar ya, untungnya tipis, tapi 1.000-nya ini menggoda ya. Nah, kemudian dia berusaha mencoba mengokekan, kemudian dia berusaha memproduksi 1.000 pieces itu dengan pinjam uang kiri kanan, dengan menambah mesin, menambah orang dan sebagainya. Dia lupa pada kemampuan span of control-nya yang tidak bisa bertambah 2 kali atau bahkan 10 kali lipat, itu tidak mungkin. Kemudian juga dalam bisnis itu, kalau terkait dengan mesin, 1 mesin ditambah 1 mesin, produksinya jadi 2. Tapi kalau 1 orang pengrajin ditambah 1 orang pengrajin, itu tidak akan sama dengan 2. Ya, jadi kemudian akhirnya karena dia memaksakan diri, dia tidak bisa memenuhi yang diminta 1.000 pieces itu, kemudian dia karena tidak memenuhi, kena penalti dari buyernya, kemudian tidak bisa membayar hutangnya, kemudian dia kolaps. Ya, itu yang paling sering. Jadi yang pertama harus mau belajar, harus mau cari informasi sebanyak-banyaknya sebelum mulai. Yang kedua, kontrol pengembangan bisnisnya. Gitu. Itu Baik, Mas Rizky yang paling banyak. Siap. Terima kasih banyak, Bu. Ini ada pertanyaan lagi masuk dari Mas Adi untuk Ibu Novita. Pertanyaannya seperti ini, Bu. Apakah ada penambahan syarat-syarat higienis yang lebih ketat yang ditambahkan bagi produk-produk impor ke Spanyol? Apakah ada, jadi mungkin seperti kayak Spanyol memberlakukan syarat khusus gitu ya, maksudnya Mas Adi ya? Bisa tolong dijawab, Bu Novita? Ya. Untuk persyaratan khususnya sebenarnya saya harus melihat per produk ya. Misalkan untuk produk makanan minuman ada persyaratan-persyaratan yang justru menjadi nilai tambah. Contohnya adalah untuk yang saya jadi lupa namanya, organik. Itu adalah syarat yang tadi mungkin Bu Dika juga sudah sampaikan, Bu Puri sudah sampaikan, ini adalah yang sedang tren di masyarakat Eropa secara keseluruhan. Jadi mereka dengan taraf hidup yang sudah lebih baik, mereka tidak lagi mencari harga, tidak lagi mencari produk yang mass product, tapi dia lebih mencari produk yang alami, yang tidak ada kandungan kimianya sudah sangat minimal, sehingga sertifikasi organik contohnya salah satunya ya, masih banyak yang lainnya, itu yang dipersyaratkan. Bahkan di Eropa ini ada minimum residu level yang ditetapkan untuk sesuatu produk. Contohnya adalah misalkan untuk tehnya atau kopinya ada kandungan-kandungan kimia yang atau kalau untuk produk pertanian adalah pestisidanya sudah di set atau sudah dianalisa oleh Komisi Eropa yang diperbolehkan masuk ke negara Eropa. Itu yang salah satu contoh yang mungkin bisa saya sampaikan. Demikian. Oke, Ibu, ini ada pertanyaan lagi, Bu Novita. Pertanyaannya adalah, tadi mungkin sepertinya udah dijabarin ya, tapi mungkin bisa diulang lagi. Sebenarnya support apa lagi sih yang dimiliki pemerintah Indonesia dan Spanyol untuk pengusaha-pengusaha muda, dan bagaimana cara kita mengaksesnya?
Sebentar. Kalau Mas Rizky bisa diulangi pertanyaannya? Oh iya, ini Bu Novita, ini masuk dari WhatsApp ya. Support apa yang dimiliki pemerintah Indonesia dan Spanyol untuk pengusaha-pengusaha muda dan bagaimana cara kita mengaksesnya? Mengaksesnya ya? Iya, mungkin pertanyaan dari Mbak Bella ini adalah support bagaimana support apa sih untuk meningkatkan kinerja ekspor impor mungkin ya, atau lebih ke atau mungkin tadi sebenarnya di presentasi saya sudah sedikit kami sampaikan betul. ya, secara misalkan untuk sarana promosi memang secara produk kami bisa memastikan kalau produknya itu bisa kami ikutkan atau sudah kami ikut pamerkan dalam pameran dagang yang kami sampaikan. Pun kalau memang tidak, setiap tahun misalkan di KBRI kami ada bazar biasanya, di situ tidak hanya masyarakat Indonesia tapi juga ada tamu-tamu dari negara lain yang kita bisa mereka bisa membeli secara langsung produk-produk atau misalkan makanan, minuman atau produk kerajinan yang ditawarkan oleh pengusaha-pengusaha muda atau kalau di sini sih entrepreneur muda atau diaspora Indonesia di Madrid khususnya sekitarnya, Madrid dan sekitarnya gitu. Paling itu ya yang selain yang telah saya sampaikan sebelumnya. Jadi KBRI juga memberikan fasilitasi khusus ya Bu ya untuk ikut pameran tadi ya. Mungkin dalam kesempatan ini juga bisa saya sampaikan juga kami sangat terbuka menerima masukan atau ide-ide kreatif dari teman-teman sekalian yang mungkin ketika kami matchingkan dengan program kerja kami kita bisa realisasikan bersama gitu. Baik. Ini masuk pertanyaan terakhir aja mungkin untuk Ibu Dika Rinakuki dari Mas Abi ya di Barcelona. Pertanyaan pertama adalah kira-kira analisis singkat mengapa Indonesia memiliki sumber daya manusia yang kurang untuk berbisnis ketimbang negara lain? Mungkin belum limit Bu. Oke, sorry. Ya, oke. Ya, memang ini salah satu yang menjadi hal besar ya di Indonesia. Saya harus sampaikan itu hal besar karena fighting spirit kita memang lemah sekali ya. Mungkin salah satunya ada pengaruhnya kalau orang zaman dulu tuh lagunya Kus Plus ya. Tongkat kayu dan batu jadi tanaman misalnya ya. Bukan lautan hanya kolam susu. Jadi karena negara kita gemah ripah loh jinawi, secara relatif itu kita tidak terlalu harus bekerja keras untuk bisa mendapatkan sesuap nasi, misalnya bisa dikatakan begitu, sehingga kemudian membuat kita terlena ya. Kita memang kurang ya fighting spiritnya. Saya kemarin sempat diskusi dengan Mas Rizky waktu awal-awal kita mau bikin acara ini ya. Saya tuh suka suka gregetan ya, karena kalau saya kemana-mana tuh saya sering sekali bertemu dengan orang-orang misalnya Thailand, Vietnam, Myanmar yang menikah dengan orang di Eropa, suaminya orang Eropa misalnya atau istrinya orang Eropa. Maka orang-orang ini kemudian mendevelop bisnis dari negaranya, apapun bentuknya. Mau home decor, mau jualan buah sayur, mau fashion, apa segala macam. Tapi mereka berusaha mengembangkan bisnis dari negaranya dengan network yang mereka punya, kemudian menjual di lingkungan even orang-orang Asia. Ya, tapi kan orang Asia juga udah banyak ya di Eropa misalnya. Nah, kalau orang Indonesia itu lebih banyak yang menikmati hidupnya sebagai istri dari orang-orang asing yang ada di negara Eropa gitu. Jadi agak kurang ya kita keinginannya untuk berbisnis, untuk mengembangkan bisnis. Padahal sebenarnya kesempatan itu ada dan yang harus diingat adalah bahwa you will help your country doing that gitu, by doing that gitu ya. Jadi bukan hanya untuk keuntungan diri kita sendiri, tapi itu akan menolong Indonesia karena Indonesia membutuhkan itu.
target peningkatan ekspor kita, saya nggak tahu yang tahun ini berapa, tapi terakhir yang saya dengar sebenarnya inginnya 300% ya, tapi bagaimana kita bisa melakukan 300% kalau kita tidak mau berjuang dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jadi nah kenapa kita masih sulit itu, tapi juga memang banyak sekali hal yang harus dibenahi Indonesia. Kalau kita bicara produk pertanian misalnya bahwa hulunya belum dibereskan sehingga hilirnya menjadi kesulitan ya. Saya sebagai eksportir, masalah saya adalah mendapatkan produk-produk yang berkualitas. Kalau pasar, alhamdulillah secara relatif saya tidak terlalu bermasalah. Permintaan ada terus gitu dan nggak pernah secara relatif sebenarnya nggak pernah berkurang. Saya bahkan hampir jarang sekali saya bisa fulfill order. Kenapa? Karena justru susah dinyari barangnya gitu. Nah, seperti itu misalnya. Kemudian logistik kita atau infrastruktur kita juga belum terbangun ya. Indonesia ini negara kepulauan, biaya transportasinya mahal sekali. Banyak saya sering diminta tolongkan misalnya dari Sulawesi, dari Kalimantan untuk menjualkan produk mereka, tapi biaya dari Kalimantan ke Sulawesi ke Jakarta kadang-kadang bisa hampir sama dengan biaya saya kirim ke Belanda gitu. Jadi akhirnya itu menjadi sulit ya. Menjadi sulit gitu. Nah, itu yang juga menjadi problem yang mesti kita bereskan. Ya, mudah-mudahan lah. Sekarang semuanya lagi ongoing to the right track menurut saya. Semuanya sedang menuju ke arah yang benar. Ya, sayang memang kita agak sedikit terganggu dengan COVID, tapi mudah-mudahan lah justru COVID ini memberikan satu pukulan buat kita untuk kemudian kita mau berjuang lebih kuat gitu. Begitu kira-kira Mas Rizky. Mudah-mudahan jiwa-jiwa entrepreneurship-nya tumbuh ya Bu di para pelajar-pelajar Indonesia khususnya yang di Spanyol. Harus. Oke, untuk menutup akhir pertemuan kita di webinar ini 5 menit terakhir, kira-kira ada saya ingin mendengar sebuah punchline atau pesan dari masing-masing narasumber, dari Ibu Novita, dari Ibu Puri, dari Ibu Dika untuk para pelajar Indonesia dan diaspora di Spanyol. Jadi kira-kira pesannya ini apa gitu. Silakan mau dimulai dari Ibu Novita dulu mungkin. Oke, sebenarnya di akhir presentasi saya sudah disampaikan untuk ini ya, semacam quotes. Jadi tadi juga Bu Dika bagus sekali Bu. Saya pribadi aja mendapatkan informasi yang sangat baik dari Ibu. Terima kasih. Apa yang disampaikan oleh kami semua diharapkan bagi teman-teman semua tidak hanya hari ini, tapi kedepannya juga diterapkan atau dipahami lalu ada action ke depannya. Kalau dari kami tetap kreatif, mencari peluang demi Indonesia yang lebih baik. Itu aja dari saya. Terima kasih. Ya, jadi untuk teman-teman PP Spanyol ditunggu. Berikutnya punchline dari Ibu Puri, silahkan. Ya, terima kasih. Mungkin saran buat teman-teman PPI sih satu aja, menjalin ini ya, networking ya dengan rekan sesama pelajar di sana, baik pelajar Indonesia sendiri maupun pelajar dari Spanyol sendiri atau dari luar Spanyol, karena di situ nanti bisa kelihatan sebenarnya yang mereka suka itu apa sih. Mungkin dari lingkungan kecil aja dulu, dari setelah satu sekolah itu, kamu perlunya apa sih? Kamu pengen ini nggak? Mau ini? Aku punya ini loh, ini kayak gitu. Nah itu menurut saya networking itu penting. Mungkin dari situ nggak langsung dari temannya ini, tapi mungkin temannya ini. Nah di situ yang dari hal yang kecil bisa menjadi melebar. Itu aja sih. Terima kasih. Yang penting networking berarti ya kalau dari Ibu Puri. Terakhir dari Ibu Dika, kira-kira punchline apa yang harus disampaikan ke teman-teman PPI dan diaspora di Spanyol? Oke, baik, terima kasih. Yang pertama, jangan takut untuk memulai. Ya, one step means then 1,000 step ya. Tapi nggak akan pernah mulai kalau kita nggak mulai dengan one step. Kemudian yang kedua, belajar. Jangan berhenti belajar. Belajar dari mana saja, dari siapa saja, karena kita nggak pernah tahu siapa yang memiliki ilmu yang lebih baik ya. Terus kemudian yang terakhir, ya harus mau berjuang ya. Karena kalau kita keras terhadap hidup, maka hidup menjadi mudah buat kita. Tapi kalau kita lemah terhadap hidup, hidup menjadi keras buat kita. Gitu. Itu saja, Mas Rizky. Selamat berjuang. Mantap. Selamat berjuang teman-teman PPI Spanyol yang lain. Akhirnya kita di akhir acara kita, tepat pukul 4 Spanyol atau 9 waktu Indonesia. Kira-kira seperti itulah gambaran untuk teman-teman PPI Spanyol.
untuk memulai bisnis di Eropa, ya, khususnya di Spanyol. Terima kasih banyak untuk para narasumber, Ibu Novita Sari sebagai ADDAK, Ibu Puri dan sebagai TPC, dan Ibu Dika sebagai CBI representatif. Sekian dari kami PPI Spanyol. Mohon maaf kalau ada salah kata atau salah perlakuan mungkin. Karena ini jujur saya masih baru pertama kali menjadi moderator. Jadi dimaklumkan. Oke, akhir kata saya tutup acara ini dengan mengucap alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak. Silakan kalau mau networking dulu sama Ibu Dika atau sama Bu Novita, teman-teman yang lain bisa dinyalakan mic-nya. Tahu. Terima kasih. Perlu foto dulu nggak ya? Iya Atau dong. foto dulu ya? Oke, kayaknya foto dulu, kayak lebih